Live, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kembali di acara The Arena. The Arena ini adalah acara spesial dari MMCI Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Tagline-nya adalah bawa argumentasi terbaik kamu di arena sini. Daripada ngerumpi di mana-mana, bawa ke sini, lalu kita bedah dan kita kuliti. Dan di arena ini kita berikan karpet merah untuk saudara-saudara kita Kristen. Nggak ada keroyok-keroyokan di sini. Kita akan kasih kesempatan Anda untuk masuk dan bertanya, membahas soal Islamologi dan Kristologi bebas apa saja. Dan insya Allah di sini sudah ada juga guru-guru kami, guru-guru kita semua, ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang insya Allah siap untuk berdialog dengan teman-teman yang dari pihak seberang, ya. Nah, di arena ini insya Allah sambil menunggu teman-teman untuk masuk, ya, khususnya saudara-saudara kami Kristen, kita mungkin akan mengangkat satu tema, ya, tema yang kira-kira nanti sebentar akan dibahas. Jadi sambil jalan tema itu diterangkan, begitu ada pihak, ya, dari seberang masuk, ya, langsung kita buka tikar, kita gelar tikar, ya, kita siapkan kopi, teh, langsung diskusinya kita mulai. Tema hari ini insya Allah akan disampaikan langsung sama gurunda kita, Bang Zuma, host kami yang biasa lagi ada Mapaci, ya. Mapaci itu acara ini, acara kasih paci, ya. Perkawinan, ya, acara perkawinan, salah satu seremonial acara perkawinan, jadi tidak sempat hadir. Untuk mempersingkat waktu, saya kasih kepada Bang Zuma, Gurunda, silakan langsung dibuka, diangkat topiknya untuk biar langsung kita mulai di arenanya. Tafadhal maskura. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepatutnya kita sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah oleh berkat dan hidayah serta akal yang sehat sehingga kita bisa memeluk ajaran agama Islam sebagai hudan, ya, yang kemudian ajarannya yang diajarkan melalui perantaraan para nabi mengantar kita untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, menjalankan misi daripada terciptanya manusia untuk menjalankan prosesi penyembahan sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyalawat demi untuk mendapatkan syafaat di hadapan Allah melalui perantaraan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat itu tidak ada lagi bisa ditemukan dari manusia manapun selain dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, melalui forum kita pada malam hari ini, tentu seperti yang disampaikan oleh adik saya Ustadz Alwan, bahwa tema kita pada malam hari ini itu terkait dengan hal yang kemudian sering kita bahas tentang keselamatan, di mana konsep keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu selalu mengacu kepada amalan baik dan perbuatan dan menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Kenapa demikian? Bukanlah amalan yang menyebabkan kemudian manusia itu selamat. Bukan amalan baik yang menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan itu adalah janji Allah. Allah menjanjikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman
orang-orang yang melakukan kebajikan, orang-orang yang melakukan amal soleh. Berarti yang menyelamatkan bukanlah perbuatan, tetapi janji Allah. Mustahil kemudian Allah mengingkari janji yang telah diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Lalu keselamatan di agama saudara kita itu adalah ketika percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, nuzul menjadi manusia, mati di atas salib untuk kemudian menghapuskan dosa waris. Nah, ini poin. Kalau kemudian Nabiullah Adam alaihissalam difitnah, dihujat, dinistakan, sebagaimana apa yang diterangkan dalam Al-Quran, ma ya'tihim min nabiyyin illa kana bihi yastahzi'un. Ketika datang tentang Nabi, diutus Nabi, informasi Nabi selalu diperolok-olokkan oleh kaum terdahulu. Nah, ini yang kemudian diluruskan oleh umat Islam, bahwa Nabiullah Adam alaihissalam tidaklah mewariskan keburukan, tidak mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau dipaksakan analogi itu, konsep itu, doktrin itu, dogma itu, bahwa Adam alaihissalam itu mewariskan dosa kepada anak keturunannya manusia, maka kita tidak bisa menutup mata, harus juga kita akui. Orang seberang juga harus menggunakan akal sehat mengakui bahwa dengan makannya buah ilmu pengetahuan tentang baik dan buruk, maka Nabiullah Adam alaihissalam juga mewariskan kebaikan. Kalau hari ini teman-teman Kristen mengimani bahwa Adam alaihissalam itu mewariskan dosa, cukuplah bagi kita umat Islam mengimani Adam alaihissalam mewariskan kebaikan. Jadi karena beliau mewariskan kebaikan, maka setiap lisan, setiap langkah, setiap upaya, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu mengarah kepada kebaikan, karena memang diwariskan kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang diwariskan dosa kepada mereka pasti akan cenderung terhadap apa yang diwariskan kepada dia. Contoh analogi sederhana. Ketika seorang meninggal dunia, mewariskan harta berupa tambak misalnya, maka pasti anak keturunannya akan menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan tambak. Ketika orang meninggalkan harta berupa sekolah atau kampus atau tempat pembinaan, maka ahli warisnya akan selalu berkecimpung dengan dunia pendidikan. Begitu juga orang-orang yang diwariskan dosa akan senantiasa diselimuti oleh dosa, sehingga mereka memang harus ada yang menjadikan mereka terhindar dari pengaruh daripada dosa tersebut. Alhamdulillah, kita diwariskan kebaikan, kita diwariskan kebajikan, sehingga apapun yang kita lakukan selalu arahnya kepada kebaikan. Saya kira begitu sebagai pengantar kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kiranya ada yang mau dipertanyakan atau ada hal yang ingin dibahas lebih jauh, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Pak Zuma. Pak Zuma, saya punya pertanyaan kepada Pak Zuma. Pak Zuma yakin bahwa Allah itu di luar ruang waktu dan tempat kan? Sebentar, adikku Alberto. Sebentar ya. Jadi tadi itu kita di ruang Zoom, tapi sekarang ini kita di konsep di arena. Jadi di daerah ini kita mempersilahkan tiap orang itu, tapi kita batasi waktunya ya, mengalir tapi kita batasi waktunya. Jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kita lihat dulu ya, di sini ada yang non Muslim, ada ya? Ada. Saya. Iya. Selain Alberto ada lagi yang lain? Mungkin bisa diinfokan. Oke, untuk sementara kita mengundang ya yang menyaksikan live ini. Ini kesempatan yang baik ya. Silakan Anda naik ke The Arena ini untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan Gurunda Bang Zuma terkait topik yang tadi barusan disampaikan. Oke, saya kasih kesempatan untuk Alberto langsung berdialog. Silakan. Oke. Sementara Allah sendiri di Al-Quran, di Quran
Al-Isra ayat 51 itu pernah mengatakan waktu. Kata waktu dia pernah katakan itu. Mudah-mudahan jadi ini ya ayatnya. Atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu berdekat. Maka kata Muslim, Allah tidak bergantung pada waktu, tetapi ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat mengatakan tentang waktu. Berarti dia bergantungan dengan waktu dia. Jadi menurut Pak Zuma ngerti tidak ayat yang saya bacakan tadi itu? Kata itu sudah dikatakan kul loh itu. Kul apa itu? Kul asaan yakun qariban. Mudah-mudahan itu akan secara dekat lah. Jadi ditanya kapan. Jadi mudah-mudahan ngerti gak Pak Zuma? Jadi ini pertanyaannya. Apakah ini menunjukkan Tuhan itu bergantungan pada waktu, Pak Zuma? Aduh, kok Pak Zuma makhluk dari makhluk yang tidak mungkin. Ini maksudnya apa ya? Tidak tahu. Ya, saya ulangi. Kores mana Kores? Kores. Di mana Kores? Ya, masuk. Ambil alih dulu. Saya ada urusan dikit. Oke, siap. Swear nggak tidur, swear. Oke, siap, Prof. Alberto, pertanyaannya apa tadi? Coba dibikin simpel dan mulai belajar berbahasa yang baik. Apa ya? Mengapa waktu ditanya kapan? Itu pertanyaan saya. Mengapa waktu ditanyakan kapan? Mengapa Allah ditanya kapan? Mengapa mereka bertanya kepada Allah kapan itu akan terjadi? Padahal Allah kan tidak bergantungan pada waktu dan tempat. Itu tertera di mana ayatnya? Bahwa Allah itu tergantung pada tempat. Maksudnya gimana? Gak ngerti saya. Apa? Mereka kan bertanya. Itu yang nanya orang atau Allah yang nanya kapan itu? Yang tanya orang. Ya, pertanyaan ini ayat apa sih yang dibahas itu deh? Nggak ngerti saya. Al-Isra ayat 51. Apa? Al-Isra ayat 51. Al-Isra ayat 51. Ikhwah, tolong dong ditampilkan Al-Isra ayat 51. Itu pertanyaan kalimatnya saya tekankan itu adalah orang berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan itu akan terjadi dengan dekat. Itu teks asli Arabnya itu adalah qul a'sa'an yakuna qariban. Tetapi dalam terjemahan Kemenak itu ada tertulis waktu berbangkit. Tetapi saya heran, waktu itu apakah merupakan waktu terjemahan yang benar atau tidak? Karena tidak ada tertulis waktu di dalam teks aslinya. Ini kan lu pertanyaannya nggak nyambung dengan ayat dengan konteks ayatnya. Ya, Gurunda silahkan mungkin ini aja diterangkan secara general dulu mengenai Al-Isra ayat 51. Ya, baik. Jadi saudara bertanya tentang Al-Quran terkait dengan waktu. Lalu kemudian ayat yang Anda bawa surah Al-Isra ayat 51. Ketika diterangkan au khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Jadi di sini diterangkan atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapakah yang menghidupkan kami kembali? Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad,
yang telah menciptakanmu pertama kali, itulah yang akan menciptakanmu kembali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Lalu dijawab lagi, Kul, katakan ya Muhammad, barangkali waktunya sudah dekat. Yang saudara pertanyakan di sini apa? Yang saya pertanyakan itu apakah di situ mereka apakah di situ ditanya kapan? Apakah Allah itu bergantungan pada waktu? Kalau sekali ditanya kapan, lalu mengapa di situ dijawab mudah-mudahan waktu itu dekat? Berarti dia bergantungan pada waktu tidak? Apalagi mudah-mudahan waktu itu dekat loh. Mau ditulis waktu dengan teks aks di Arab atau tidak, itu mudah-mudahan itu berarti bergantungan pada waktu juga. Tetapi itu kok ada di dalam ayat Al-Quran, yaitu apa? Asa itu artinya mudah-mudahan. Mengapa di situ itu berarti dia menunggu-nunggu waktu itu? Kalau dia mengatakan mudah-mudahan, padahal Allah itu kan Maha mengetahui. Mengapa dia mengatakan mudah-mudahan? Padahal di luar waktu tak tepat. Tetapi mengapa dia mengatakan mudah-mudahan? Itu sama aja dia masih tersenggol waktu. Itu berkaitan dengan waktu tidak itu? Iya, itu berkaitan dengan waktu di mana hari kiamat itu akan terjadi. Terus yang Anda permasalahkan di sini apa? Yang saya permasalahkan itu adalah Quran itu kan perkataan Allah kan? Iya, tetapi betul. Ya, lalu mengapa Allah pernah berkata seperti itu? Mudah-mudahan waktu itu dekat. Jadi gini, tolong dipahami dulu ya, kronologis kejadian daripada apa yang terjadi di dalam ayat ini. Orang-orang bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menghidupkan kami kembali? Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang akan menghidupkan kalian adalah Dia yang menciptakan kamu pertama kali. Lalu ketika orang-orang ini kembali bertanya ya kepadamu, kapan kiamat itu terjadi? Maka apa yang diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, asa ayyakuna qariba. Katakan kepada mereka tentang kiamat yang kamu pertanyakan itu, jawab, barangkali waktunya sudah dekat. Nah, kenapa Allah mengatakan demikian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kalimat barangkali waktunya sudah dekat? Karena tentang hari kiamat pengetahuannya itu hanya pada diri Allah. Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Tentang hari kiamat, yang tahu itu hanya Allah. Jadi sekiranya mungkin Anda bertanya, Anda menginginkan pertanyaan baginda orang-orang yang ada pada masa itu, wahai Muhammad, katakan kepada kami, kapankah kiamat itu terjadi? Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kiamat akan terjadi tahun 2021 bulan Februari tanggal 9. Maka pengetahuan tentang kiamat itu akan diketahui oleh semua makhluk, semua manusia. Berarti apa yang tertuang di dalam Al-Quran yang menerangkan yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha kul innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuan tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Terkait dengan ini juga Isa atau Yesus menerangkan di dalam kitab Anda bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tidak ada yang tahu hari kiamat, tetapi Allah lah yang mengetahui hari kiamat itu kapan terjadi. Diterangkan di dalam kitab Anda bahwa hanya Allah yang tahu. Nah, artinya bahwa kalau Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 24 nomor 36 bahwa dia tidak tahu hari kiamat, hanya Allah yang tahu, maka jelaslah apa yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran, kul innama ilmuha inda rabbi. Tentang hari kiamat, pengetahuannya hanya terletak pada sisi Allah saja. Artinya ketika ditanyai
ketika ditanyai oleh orang-orang pada masa itu, ya, dikatakan oleh orang-orang yang pada masa itu, pasayungiduna ilaika ru'usahum. Lalu kemudian dikatakan wa yaquluna mata huwa. Kapan itu terjadi? Kapan kiamat itu datang? Maka perintahnya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul asa ayyakuna qariba." Barangkali waktunya sudah dekat. Itu adalah jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Karena memang tidak ada manusia yang tahu kapan kiamat. Yesus pun tidak tahu. Sesuai dengan Matius 24 nomor 36. Silakan. Dan Allah pun tidak tahu karena apa? Dikatakan mudah-mudahan, berarti Allah tidak dapat memastikan kapan kiamat, melainkan berkata pakai apa? Kata apa? Maybe. Di mana dikatakan bahwa Allah mengatakan mudah-mudahan? Di mana? Itu bahasa Arabnya apa? Asa, mudah-mudahan. Iya, siapa yang diperintahkan untuk mengatakan itu? Muhammad. Oke. Berarti yang tidak tahu siapa? Berarti yang tidak tahu ya dua-duanya lah, karena Allah sendiri yang berkata kok kepada Muhammad. Kan yang ditanyai tentang kiamat siapa? Belum. Allah. Allah atau baginda Rasulullah Muhammad SAW? Baginda Rasulullah SAW. Nah, apa yang diperintahkan kemudian baginda oleh Allah ketika ditanya seperti itu? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, barangkali waktunya sudah dekat. Kalaupun Allah ditanyai, wahai Muhammad, katakanlah kepada Tuhanmu, sampaikan kepada kita, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka Allah pun akan mengatakan, innama ilmuha inda rabbi. Tentang hari kiamat, pengetahuannya tentang kapan terjadinya itu hanya ada padaku. Nggak boleh ada padamu. Contoh. Ketika kita membahas tentang keselamatan, adanya dosa baik, adanya dosa dan juga kebaikan. Kenapa Allah menciptakan manusia memiliki kehendak bebas? Mereka punya potensi menjadi orang yang beriman, punya potensi untuk menjadi orang yang kufur, orang yang kafir. Allah memberikan kehendak bebas. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Kenapa hal itu terjadi? Karena Allah menginginkan manusia untuk beriman apabila ia menggunakan akal dan ingkar apabila mereka mematikan akalnya. Apa tujuannya? Agar manusia itu betul-betul murni di dalam menghambakan diri kepada Tuhan. Nah, sekarang begini. Kalau kiamat itu ditentukan, ya, misalnya 1 miliar tahun lagi, maka orang akan melakukan seenaknya saja. Tapi coba, kalau ditentukan kiamat itu misalnya sudah dekat, 3 bulan lagi, maka tidak akan ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Orang nggak akan ke kantor, orang tidak akan ke sekolah, orang pokoknya kehidupan ini lumpuh. Kenapa lumpuh? Semua akan masuk ke rumah-rumah ibadah, tanpa memperhatikan lagi anak istrinya, tanpa lagi melakukan sosialisasi. Itulah kenapa kiamat itu dirahasiakan oleh Allah. Hanya ada pada dirinya. Contoh lagi, ketika batas usia Anda ditentukan tinggal 3 bulan, apakah Anda akan melakukan hal-hal duniawi? Tentu tidak. Anda akan mengurung diri Anda di dalam rumah, bertobat sejadi-jadinya. Karena ketakutan Anda, sebentar lagi Anda dieksekusi hukum mati. Itu alasannya kenapa ajal itu dirahasiakan oleh Allah. Sama kenapa rahasia Allah itu tersimpan dengan rapi tentang kapan hari kiamat. Tak ada manusia yang bisa tahu kapan dia meninggal. Kenapa? Karena diuji oleh Allah, apakah orang ini beriman atau tidak. Kalau ditentukan matinya, kamu usiamu cuma 20 tahun. Begitu usia 15 tahun, 19 tahun, masih maksiat. 1 tahun kemudian dia baru bertaubatan nasuha. Itu nggak ada artinya itu. Ya, nggak ada artinya. Artinya gini, percuma orang itu bertobat, percuma orang itu melakukan amal kebajikan. Kenapa? Karena dia sudah tahu dirinya akan meninggal. Maka orang yang beriman itu, dia tidak perlu memikirkan, oh ajal saya masih lama. Saya harus melakukan hal-hal, saya boleh melakukan hal-hal maksiatan. Nanti setelah dekat-dekat ajal saya, barulah saya
saya bertobat. Itu nggak boleh kayak begitu. Makanya seluruh nabi itu mengajarkan agar senantiasa selalu bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Di dalam kitab Anda, menurut penelitian saya baru menemukan sekitar 65 ayat yang mengajarkan untuk bertaubat. Jadi dosa waris itu nggak ada. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Penelitian saya menemukan 60, masih sekitar 60 ayat yang saya temukan, data ya, 65 data yang mengajarkan tentang bertobat. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang tahu kapan manusia meninggal dan tidak ada yang tahu kapan kiamat itu datang. Kiamat datang, kiamat itu terjadi, hanya Allah yang tahu. Innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada Allah. Demikian. Tapi sebentar Juma, kan pernah kamu bentangkan di hadis kalian itu, yang Nabi Isa itu. Coba jawab dulu. Kenapa Nabi Isa? Itu kan tanda-tanda kiamat kamu bilang. Oh ya. Coba bentangkan. Jadi, ya. Jangan jadi dikatakan balik kau di sini. Ya. Jadi pada diri Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan tentang hari kiamat. Artinya Nabi Isa alaihissalam ketika diterangkan di dalam Al-Quran bahwa dia mengajarkan tentang hari kiamat, itulah bukti bahwa Nabi Isa ketika datang ya mengajarkan kepada pengikutnya, kepada Bani Israel, untuk kemudian mengajarkan bahwa kehidupan di atas muka bumi ini bukanlah kehidupan yang seperti Kristen lakukan. Tetapi kehidupan di atas muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena ketika Yesus datang kepada Bani Israel, kiamat itu sudah dekat, kata Yesus. Ada hari kebangkitan, kata Yesus. Ada hari pembalasan, kata Yesus. Ada hari penghakiman, kata Yesus. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok yang diutus untuk memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Tapi tentang waktunya, Isa pun tidak tahu. Tapi tentang waktunya Allah pun berkata mudah-mudahan loh Pak. Di mana diterangkan di mana bahwa Allah mengatakan mudah-mudahan? Katakan mudah-mudahan waktu berbagi itu dekat. Astaga, saya screen lah sama Pak Zuma. Tapi saya sudah bisa share screen ya. Silakan. Langsung lapis 2. Seger-seger standby dulu ya. Sekarang kita kalau Gak apa-apa deh, gak apa-apa selama mereka tidak bernumpuk-numpuk. Yes. Itu Isra ayat 51 itu ada tertulis katakanlah mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Itu pun Ya dikatakan Allah, ya Rabbi. Sekarang begini analoginya. Ada staf saya bertanya kepada sekretaris saya, Ibu, Bang Suma itu jadi nggak ke kota Parepare hari Sabtu? Sekretaris saya nanya, Bapak, ada staf Bapak yang bertanya, jadi nggak hari Sabtu berangkat ke Parepare? Saya katakan ke sekretaris, katakan kepada dia, kemungkinan jadi, kemungkinan juga tidak. Nah, pertanyaannya, saya yang sudah punya jadwal untuk melakukan sosialisasi di hari Sabtu itu, dan sudah saya kontak kepala cabang yang ada di sana, apa nggak jadi berangkat hari Sabtu? Padahal keputusan berangkat atau tidaknya ada pada tangan saya. Begitulah Allah menyampaikan ketika Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulnya ditanyai, apakah kiamat itu, kapankah kiamat itu terjadi? Allah menerangkan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, barangkali waktunya sudah dekat. Lalu kemudian mana kata-katanya mudah-mudahan atau insya Allahnya mana? Ini kata asalnya ini artinya mudah-mudahan juga nih. Aku cari di Google Translate ya. Di Google Translate itu artinya maybe Pak. Di Google Translate ini asa. Iya, kalau Anda mau mengartikan itu silakan aja. Kan Rasulullah Muhammad SAW yang diperintahkan untuk mengatakan itu. Mungkin sudah dekat. Tapi kok ini terjemahan loh. Ini terjemahan
apa terjemahan Kemenak ya? Gue cek di Al-Quran. Ini terjemahan Kemenak nih. Nanti aku kasih. Ini terjemahan Kemenak. Iya. Terus kenapa? Apa masalahnya? Kan Rasulullah Muhammad SAW pun tidak tahu hari kiamat. Kalau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bulan 7 2022, berarti bukan hanya di sisi Allah dong. Semua orang tahu dong kiamat itu jadinya. Karena Al-Quran bisa dibaca oleh siapapun. Kiamat sudah mau akan terjadi. Sisa berapa bulan lagi? Maunya kayak gitu. Bukan maunya kayak gitu. Kira-kira Allah tahu tidak? Jelas tahu kan ayatnya saya sudah bacakan kepada Anda. Yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha. Tetapi Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Kul, katakan kepada mereka yang bertanya kepadamu itu, wahai Muhammad, innama, sesungguhnya, ilmuha, pengetahuan, inda Rabbi, pengetahuan tentang yang mereka pertanyakan itu, yaitu kiamat, hanya ada pada sisi Tuhanku. Lalu diterangkan oleh Allah, la yujalliha liwaqtiha, tidak ada satupun di antara manusia yang mampu menjelaskan kapan waktunya terjadi, illa huwa, kecuali hanya Allah. Dan sekali Allah menjawab, barangkali kul a'sa'an yakuna qariban, bukannya Allah menjawab, mengapa Allah tidak menjawab sesuai dengan pengetahuannya Tuhan, melainkan dia cuma jawab barangkali atau mudah-mudahan. Nah, oke. Nah, sekarang begini. Kita jujur-jujuran sekarang menggunakan akal sehat ya. Di dalam Matius 24 nomor 36, Yesus berkata, malaikat tidak tahu kapan kiamat, para nabi tidak tahu kapan kiamat, anak Allah tidak tahu kiamat, yang tahu kiamat hanya Bapa. Catat kunci itu. Lalu kemudian Anda menginginkan di dalam Al-Quran menerangkan ketika ditanyai oleh orang-orang yang ada pada masa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Lalu kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanggal 2 bulan Agustus tahun 2020. Berarti kita buktikan ini siapa yang berdusta. Berarti Matius 24 nomor 36, Yesus berdusta. Kenapa Yesus berdusta? Karena katanya tidak ada yang tahu. Buktinya di Al-Quran Muhammad SAW tahu. Apa buktinya tahu? Ketika ditanyai, ya, wa yaquluna mata huwa. Jawab Rasulullah Muhammad SAW tanggal 7 Agustus 2020. Berarti Yesus bohong. Dia katakan tidak ada manusia yang tahu. Faktanya Rasulullah Muhammad SAW tahu. Berarti bohong. Tapi ketika saudara menemukan ayat di dalam Al-Quran, Qul asa ayyakuna qariban, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kiamat itu barangkali waktunya sudah dekat. Berarti benar apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 36, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga tidak tahu. Seorang Kristen tidak tahu, seorang Islam pun tidak tahu, seorang Yahudi pun tidak tahu. Berarti Matius 24 nomor 36 itu absah. Benar, tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Berarti Yesus juga tidak tahu gugur ketuhanan Yesus. Oke. Lalu apa yang Anda pertanyakan lagi? Sementara ayat saya sudah terangkan kepada Anda, kiamat itu diketahui hanya Allah. Kul innama ilmuha inda Rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa, kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Justru berdusta. Kok Allah menjawab barangkali, mudah-mudahan. Katanya Wahai saudaraku, namamu siapa? Namamu siapa, kawan? Memang Allah itu orang ya? Tidak. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Biar saya doakan dari sini agar kamu paham apa yang saya sampaikan. Namamu siapa? Bang. Alberto. Ya Allah,
berikan anugerah pemahaman kepada hambamu Alberto, supaya apa yang saya jelaskan melalui firman-Mu ini bisa dipahami. Amin. Jadi begini, Alberto. Yang ditanyai di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Allah. Makanya katakanlah wahai Nabi Muhammad, mudah-mudahan waktu kiamat itu sudah dekat. Dan pasti datang. Saat yang dijanjikan itu pasti datang. Kapan waktunya? Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Illa huwa. Kan Yesus mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Ayo. Ini benar ini yang diterangkan oleh Al-Quran. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan waktunya kecuali Allah. Illa huwa. Kecuali Bapa. Anak pun tidak tahu kecuali Bapa. Illa huwa. Terus yang Anda permasalahkan apa? Yang saya permasalahkan, kok sekali Muhammad ditanya, kok Allah yang menjawab, terus sekali Allah menjawab, kok cuma barangkali atau mudah-mudahan, itu berarti sama aja Allah Ini ujian Bang Ruma. mengetahui. Iya. Al-Quran menerangkan begini sahabatku. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. 1400 tahun silam ayat Al-Quran menerangkan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. 1400 tahun silam diterangkan seperti itu. Alhamdulillah, kebenaran Al-Quran dibuktikan hari ini. Surah Al-Araf ayat 187 ketika diterangkan innama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada diri Allah. Walakinna, akan tetapi aktsaran nasi, kebanyakan dari manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Dan hari ini, malam ini kita buktikan Anda salah satunya orang yang tidak mengetahui. Memang, saya akui. Ya. Tetapi itu tidak akan mengubah jawaban bahwa jawabannya itu adalah mudah-mudahan barangkali kul a'sa yakun. Apakah akal Anda sudah dipenuhi oleh cairan ketuban kuda ketika ayat saya bacakan? Qul innama ilmuha indallah. Tentang hari kiamat yang tahu hanya pada Allah. Memang, oke, lalu mengapa Allah tidak menjawab dengan tanggal kiamat yang maha mengetahuinya? Oke, baik. Saya ikuti alur Anda. Jadi ketika orang-orang pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW ditanyai, wahai Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Apa yang Anda inginkan jawaban dari Rasulullah Muhammad SAW di sini? Siapa bilang Rasulnya menjawab? Itu gak ada akan mengubah ayat bahwa Allah tidak mengetahui, melainkan dia cuma menyebut mudah-mudahan. Katanya ilmunya di sisi Allah. Sekarang begini. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW ditanyai, kapan kiamat itu terjadi, wahai Muhammad? Apa yang Anda inginkan jawabannya? Contoh. Muter-muter ya. Saya tanya, saya kan sudah menjawab. Kul, katakan kepada mereka ya Muhammad, asa ayyakuna qariba. Tetapi justru apa yang katakan itu sopan dikit dong, sopan dikit. Kalau itu mengetahui apa itu kiamat dan tanggalnya. Iya, terus jadi maunya Anda dijawab oleh baginda dengan jawaban apa? Bukan dijawab oleh baginda. Siapa bilang dijawab oleh baginda? Dijawab oleh Allah sendiri ya, Pak. Nah, oke. Jadi Anda maunya dijawab oleh Allah seperti apa? Dijawab oleh Allah seperti dijawab oleh seperti apa? Ya kita semua masuk ke dalam dimensi ya kita semua masuk ke dalam mesin waktu lah, Pak. Ya, jadi maksudnya Anda itu maunya dijawab di situ, misalnya kiamat itu terjadi, wahai Alberto, ya, tanggal 2 bulan Maret tahun 2019. Maunya Anda kayak begitu?
Ya, terus jawab Pak sampai muter-muter Pak. Mau Enggak. Saya tanya Anda, apakah Anda ingin baginda Rasul Muhammad SAW itu menjawab dan menentukan waktu, hari, bulan, tahun? Gitu maksudnya. yang berkata Rasulullah itu mengatur siapa? Saya tanya sekali lagi kepada Anda, apakah Anda menginginkan jawaban supaya di situ ditentukan hari, bulan, dan tahun? Siapa yang menginginkan jawab? Lalu apa yang Anda inginkan jawabannya? Kepastian hari kiamat itu yang dimaksud Juma. Ya, oke. Kepastian yang apa yang Anda maksud di sini? Kepastiannya yang kayak mana gitu? Kata-kata mudahan kan bisa terjadi, bisa enggak? Kata-kata mudahan itu. Misal Iya. mudah-mudahan Itu koritnya bisa jadi. Ini bukan masalah terjadi atau tidaknya. Ini berbicara mengenai waktunya, kapan terjadi. Bukan ditanya, benarkah kiamat itu ada? Tapi ditanya, kapan? Mudah-mudahan waktunya Emang sudah ada? dekat. Jadi gini cuma, sekarang gini, sebentar, aku jawab Iya. sama kamu. Di kitab Silakan. Putus-putus suaranya, putus-putus. Putus, Sebelum suaramu kalian putus-putus. memerangi bangsa Yahudi. Gini, Juma. Saya sambil tiduran ya, saya sambil tiduran. Tidak ada hari Suaramu hari- artinya putus-putus. kalau kalian sudah kan putus di Muara Tewe itu cari sinyal. jadi gini, Teman-teman mungkin ada yang bisa bantu saya angkat tangan. Saya bantu. Silakan. Tuh, Mas Layer Pertama tuh. Alberto dulu ya. Alberto, Iya, iya. di situ ada kata katakanlah cool. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segala manusia, berharap aja itu waktu kiamatnya datang cepat-cepat. Gitu loh maksudnya. Bukan Allah nggak tahu, Allah maha mengetahui. Lu gimana sih? Keimanan itu jangan datang dari berarti, pasti, jangan begitu. Imani apa yang tertulis. Itu. Terus seger-seger apa sekarang? konslet lagi kau kores. Kan ada Coba, di kitab konsletnya di mana? kalian tidak ada hari kiamat sebelum kalian memerangi bangsa Yahudi. Ada hadisnya. Aku lupa itu. Artinya kalau kalian nggak bisa menaklukkan bangsa Yahudi itu sendiri, tidak ada. Apa ini artinya? Oke, ya. artinya. Enggak, ya oke siap ditangkap jawabannya. Memang nggak akan belum kiamat, ini belum Benar kiamat. nggak? Coba kita bongkar hadisnya di sini. Coba buka lu mana lah. Susah bego nyari hadis Bukan. itu. Buka seger-seger. Masalahnya kalian belum memerangi bangsa Yahudi. Ya udah, belum kiamat lah. Ya memang belum kiamat posisinya. Apalah kau ini Aduhon juga aja. Aduhon belum terjadi. Kalau udah kiamat, Islam nggak perang berarti salah. Aduhon belum terjadi. Artinya gini, coba Koalisi buka Islam hadis dengan Tritung Rum kiamat. belum terjadi. Terus apa lagi? Imam Mahdi belum turun. Gitu loh. Yesus belum turun bertemu sama kami. Gimana mau Palestina ditekuk sama Islam? Yesus Kalau belum misalnya- ngajak kami meeting. Nanti kalau Yesus sudah turun, pasti yang diajak meeting aku, Bang Zuma, Kores, dan teman-teman debater Muslim. Coba buka Saya nggak dulu diajak. hadisnya. Kalau misalnya Yang Nabi Farhan Isa juga turun lah. sekarang, gua Instagramin Yang kalian kasih semua maaf. tuh yang mau nyium-nyium Pokoknya kakinya Nabi Isa nanti Nabi Isa. nyari aku, nyari Bang Zuma, nyari Bang Farhan, nyari Kores. Beliau mengucapkan terima kasih karena kami telah membersihkan namanya dari fitnah para manusia. Ya, begitu. Pengen lihat aku nanti ke Kristenan seger-seger kayak gitu-gitu tuh nyium kakinya manusia tuh kayak gimana bentuknya itu. Betul. Ditendang Mas sama Layer. Nabi Isa sama Yesus, ditendang Disepak itu jadi. pipinya disepak Tidak serius. semua yang memanggil aku Tuan masuk kerajaan surga. Pergilah kau pelaku kejahatan, kau tukang tipu, masuk ke Zoom Kristen ngaku-ngaku Muslim, kau seger-seger, kau penipu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, seger-seger ini Waalaikumsalam. ada Brother Samsudin pengen ngobrol sama lu. Tafadhol, Akhina Samsudin. Dor. Ayo, gak berani tuh. Saya sudah buat Pak Zuma berubah jadi 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, berikutnya silakan ada yang ingin ditanyakan Tunggu lagi. sedikit. Ini ada anak-anak yang di TikTok nih nonton di live aku.
Mereka ingat peristiwa ketika si seger-seger masuk ke roomnya Mikana terus ngaku Muslim. Itu Yesus nggak suka itu, bakalan diusir lu sama Yesus nanti. Lihat aja lu seger-seger. Boleh saya Kenapa? kasih jawaban buat Alberto nggak? Dendam Ini sekali analogi kayaknya. sama aku. Enggak, kata Yesus hati-hati sama Tentang serigala gitu. Oh, silakan Om Farhan. Oke, Silakan, saya Bang jawab Farhan. tentang Alberto ya. Dia masuk ke dalam ranah filosofis. Kasih analogi tentang, lagi, Bang. ya, ini masuk ranah apa? Ranah filosofis antara ruang dan waktu. Jadi dia dia mengatakan bahwa Allah kok ditanya kapan, berarti Allah masuk dong dalam lingkup ruang dan waktu. Saya bisa mungkin seperti itu yang dimaksud si Alberto ini. Saya kasih di dalam surat Al-Hud ayat 7 ya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Dan Allah tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu termasuk di dalam makhluk. Di dalam surat Al-Hijr. Artinya di sini saya kasih analogi yang sangat mudah. Ketika Allah menciptakan, meniup sebuah balon, anggap itu ciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala di luar balon itu. Dan ketika dia mau meledakkan atau mau membuat kiamat alam semesta itu, ketika alam semesta itu hancur, dia bisa kapan saja. Pertanyaan Alberto, ketika ditanya bahwa berarti Allah nggak tahu dong, kenapa ditanya di situ adalah mudah-mudahan. Ada seorang ayah yang ingin memberi surprise kepada anaknya. Nah, bahwa dia mempunyai parameter-parameter yang disebutkan. Kamu harus lulus pertama, kamu harus nilai kamu bagus, kamu harus nilainya absennya harus bagus, hormat sama orang tua, hormat sama guru. Nah, ketika ditanya kapan itu diberikannya? Nanti setelah kamu mendapat nilai itu. Artinya usaha dulu dari anak itu. Allah pun seperti itu. Ketika Allah tidak mengatakan secara jelas, di situ ada supaya manusia ini selalu berusaha menjadi yang terbaik sebelum hari kiamat itu datang. Analoginya tadi balon itu diciptakan di luar dimensi ruang dan waktu. Allah itu di luar ruang dimensi dan waktu di dalam Al-Hijr ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika meledakkan Allah tidak terlingkupi di dalam ruang dimensi dan waktu. Saya kasih perjelas lagi tentang waktu dan masa ini apa sih Alberto? Kita tidak akan pernah bisa menentukan ruang dan waktu tanpa ada matahari. Berputarnya matahari itu adalah menunjukkan sebagai suatu waktu. Waktu itu selain bersifat numerik juga bersifat filosofis. Jadi artinya sebelum alam semesta ini terbentuk, tidak ada ruang dan waktu, itu tidak ada. Ruang dan waktu hanya bisa diukur dalam dalam sebuah dimensi yang bisa kita perkirakan. Itu ruang dan waktu. Kalau bendanya saja tidak bisa, balonnya belum diciptakan. Di mana kita bisa mengukur dimensi balon itu, waktu balon itu tidak bisa. Jadi Allah itu di luar dimensi dan waktu. Ketika dia mau memberi kiamat, ketika diledakkan, Allah di luar dimensi dan waktu, dan Allah tidak adalah zat yang kekal. Dia tidak tersentuh oleh kiamat itu. Ketika mau memberitahu, dia tidak mau memberitahu. Analogi tadi seperti anak sekolah tadi. Supaya apa? Supaya dia berusaha menjadi lebih baik. Juga manusia kenapa tidak dikasih tahu? Guru Dazuma sudah sangat jelas menjelaskan tadi. Supaya manusia ini bisa selalu berpikiran, oh jangan-jangan besok kiamat nih, jangan-jangan besok kiamat. Ya udah deh, aku mau taubat, aku mau berbuat lebih baik lagi ke depan supaya Allah ridho kepadaku. Seperti itu Alberto ya. Terima kasih. Mungkin aku tambahin ya Alberto. Ya, boleh ya. Jadi ketika orang kafir itu bertanya kapan sih hari kiamat gitu, sebenarnya mereka itu sedang menguji Rasulullah lah gitu ya. Yesus kan nggak tahu tuh. Nah, Nabi Muhammad tuh diajarkan oleh Allah untuk mengatakan gitu ya, bahwa Nabi Muhammad pun juga nggak tahu kapan waktunya. Ini ada juga di dalam surah An-Naziat nih ayat ke-44 itu ya. Nah, jadi kata Allah di sini mereka orang-orang 42 ya, yang 42. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat kapankah terjadinya. Lalu di bawahnya ayat seterusnya, untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya gitu. Jadi untuk apa? Bukankah manusia itu diperintahkan untuk beribadah? Yang paling terpenting Islam ini turun untuk memberi peringatan. Kalian pokoknya kiamat itu pasti terjadi. Tapi kalian nggak tahu kapan. Saya juga nggak tahu gitu. Nabi Muhammad diajarkan begitu.
Kalau Allah tahu, tapi nggak dikasih tahu. Kalau Allah ngasih tahu ke Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad juga tahu dong, kan begitu. Nah, di situ penjelasannya apa di ayat ke-45-nya di surah An-Naziat ini? Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Jadi Nabi Muhammad ini hanyalah pemberi peringatan, bukan pemberitahu hari kiamat itu jatuh di tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, detik sekian. Enak kamu nanti, kamu tinggal tobat aja nanti, misalkannya hari Senin. Nanti di hari Minggu malam kamu udah tobat, kamu maksiat dulu hari Sabtu, membunuh orang dulu, perkosa cewek-cewek cantik dulu. Karena kamu udah tahu hari kiamat di hari Senin, ya udah kamu tinggal masuk hari Senin, kamu tobat, minta ampun sama Tuhan karena Tuhan Maha Pengasih kan. Ya nggak bisa gitu, makanya dirahasiakan gitu ya Alberto ya, Dek ya. Kalau nggak ngerti ya sudahlah. Lanjut. Oke, Uniripa, aku jawab. Itu ada Aduh, si Seger nih Jawab pemburu. saja, jawab. Azakru Tuh kan, kamu nggak 61. diizinkan sama Yesus bicara loh, buktinya suaramu keputus-putus. Kamu sih banyak bohongnya. Makanya jadi orang jangan doyan bohong. Bisa Nggak itu boleh. benar-benar pengetahuan hari kiamat itu. Coba buka. Aduh, lisaati ayat yang udah klasik banget zaman behula, zaman batu, Coba ketika zaman batu perdebatan sampai Coba zaman di- sekarang ya, itu udah dijadikan syubhada. Buka hadisnya. Aduh, seger, kamu beli Azab. kuota dulu lah sana, Satu. seger, kamu jual Ayat jubahmu 61. dulu buat beli kuota lah. Seger, biar suaranya kedengaran, seger. Kalau nggak mau nyolong wifi aja di Alfamart, duduk bentar di Alfamart, pura-pura beli kopi aja. Jawab itu. Nggak kedengaran, Pura-pura. seger. Pura-pura jadi oten. Eh, Jadi sana. Assalamualaikum. Coba buka lah. Salam. Oh tuh kedengaran suaranya. Lanjut Ustadz Alwan. Ya, oke. Kita dahulukan dulu ya. Kalau seger-seger ini sudah sering, kita coba cari dulu yang dari pihak Kristen. Di sini saya lihat Yang lain ada lah. ada penjala. Nggak selesai nih tulisannya di sini. Penjala aja lah, penjala. Dan ada Juster. Coba penjala dulu, di unmute. Ya. Perkenalkan diri dulu, bro. Halo, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Suaranya agak kecil, coba bisa agak dibesarin dikit. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Ya. Ada yang mau didiskusikan, bro, penjala? Mungkin mau ngobrol dengan siapa? Ada yang mau Jaringan didis- mungkin nih yang. Nggak apa-apa, udah kedengaran. Seadanya aja ya. Udah kedengaran. Boleh. Tanya aja. Sama Ustadz Alwan, tanya sepuasnya. Mumpung ada Iya. Prof. Alwan. Ada mana tadi penjalanya? Jala, kamu kemana Jala? Ya, kamu jangan sedikit lah. kabur-kabur. Cuma Di sini sedikit aja ini kan bersama kami. Ya. Jadi gini ya. Dor, kaget aku. Ya. Saya Pakai begini toa ya. itu Saya pakai begini ya. toa ya. Dari dulu ya, semenjak saya masuk di room Muslim, selalu mengenai ketuhanan ya, ketuhanan ini selalu tidak ada. Aduh, kasihan banget teman-teman Kristen. Ayo sumbang kuota yuk buat teman-teman Kristen. Ayo. Ya, penjala suaranya hilang ya. Mungkin jaringan mungkin kurang bagus di sana. Miskin sinyal itu. Iya. Bang Jala. Mana ini? Ya, sudah coba dites lagi Bang Penjala. Coba dites lagi. Ya. Jelas ini ya. Iya, udah jelas. Ya. Coba gimana tadi poinnya gimana? Gini, saya mungkin bertanya dua hal. Saya agak kebingungan gitu ya untuk yang Allah yang disembah oleh umat Muslim ini kan, kalau secara fakta ya Pak ya, secara fakta mohon maaf ya, secara fakta kan arah kiblat Bapak kan arahnya ke Mekah ya. Dan kita tahu yang di Mekah itu kan cuma kotak hitam dan ada juga batu hitam.
Nah begitu juga seandainya yang kedua, seandainya menyembah kepada Allah, tapi kok tidak pernah terbukti bahwa Allah itu ada. Nah ini mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya, apakah benar, apakah fakta yang pertama atau fakta yang kedua. Nah itu. Ya silakan Pak. Oke, bagus ya pertanyaan dari Pak Penjala. Bang Zuma, Kanda Zuma. Bang Zuma ketiduran. Iya, silakan Dek, silakan dijawab. Silakan Kanda, saya posisi sebagai moderator dulu. Host dulu. Setiap di arena moderator terus adik saya itu. Kapan jadi Aku dong pemateri? yang jadi moderator, Ustaz Awan sama Bang Zuma yang jawab. Aku aja jawab. Bang Zuma gimana? Silakan dulu ke teman yang lain dulu atau gimana, Kanda? Ini pertanyaan yang bodoh ya, jawab saya aja yang bodoh ya, biar pas itu. Sabar dulu ya, kita coba biar ada diskusi. Aku Mirifa ketawa kenapa itu? Enggak. Maaf. Bang Zuma, bagaimana? Iya, baik. Ya. Sahabat tadi itu pasti berasal dari ini Kristen, iya kan? Iya, Ya. itu ada foto Yesus Ya. kayaknya. Ya, Yesus ya, versi betul. Arab Oke. apa versi Palestina nggak tahu lah itu. Ya. Jadi saya ditanyai pertanyaan tentang Allah. Yang Anda tanyakan itu wujudnya atau gimana? Ya, yang pertama dulu Pak. Fakta yang Iya. pertama. Yang bertanya gimana? Pertanyaan pertama kan tadi sudah. Coba dijelaskan moderator bisa nggak? Tok Pak Juman. Anda aja Pertanyaan lupa pertama. pertanyaannya. Mm-mm. Apa yang Anda Makanya tanyakan tadi supaya Jangan sholat menghadap kiblat, katanya menghadap batu gitu. Yang pertama. jangan dia lupa itu pertanyaannya itu sendiri tuh. Yang kedua pertanyaannya kenapa Allah disembah? Emang Allah ada gitu. Oh gitu. Oh, iya. Baik. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kemudian umat Islam itu dalam beribadah itu sujud dalam satu arah? Ya dari manapun umat Islam itu berada, dimanapun mereka berada, itu selalu sujud menghadap ke kiblat. Kenapa selalu menghadap ke kiblat? Karena di situ adalah bait Allah, bait suci atau Betel bagi umat Islam. Di mana hal ini sudah ditunjukkan oleh para nabi terdahulu. Mereka selalu mengambil batu, lalu kemudian sujud menghadap ke batu sebagai landasan pijakan arah kiblat di dalam beribadah. Nah, sekarang begini. Kalau kemudian di dalam Yesaya 66 nomor 23 ada perintah. Mohon maaf Pak Juman, nggak usah ke Alkitab dulu. Dari sisi Kenapa memang? Saya tanya dulu kenapa? Dari iman Bapak aja dulu, nggak usah ke Alkitab. Kenapa? Itu kan kitabnya orang Yahudi. Anda merasa itu kitab Anda ya? Bukan masalah pertanyaan saya kan. Anda kok kegeeran sekali? Dari sisi iman Anda. Loh itu iman saya. Itu iman saya kawan. Alkitab kan bukan Kenapa iman kamu? Anda. Kenapa? Siapa bilang? Kami diperintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah sekarang ada nggak perintah di dalam kitab Anda bahwa Anda harus beriman kepada kitab-kitab orang-orang sebelum Anda? Ada nggak? Nggak ada. Itu kan kitabnya orang Yahudi, bukan kitab Anda. Itu kan bahasa Dan merasa ya, ini kebiasaan Kristen ini selalu mengklaim kitabnya orang Yahudi sebagai kitabnya tanpa malu-malu. Ayo, itu kitabmu atau bukan? Basa-basi aja itu, beberapa ayat yang diambil, dicomot-comot. Ya sekarang saya kasih nih. Kan. Sekarang saya ingin membuktikan bahwa perintah yang ada di dalam Al-Qur'an tentang sujud di dalam beribadah itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Yesaya 66 nomor 23. Enggak usah ngemis, enggak usah kasih saya Alkitab Pak, enggak usah. Kenapa kalau saya ngemis kepada kitabnya saudara saya? Lo bukan kitab Anda kok. Bukan kitab Anda kok. Kok nangis? Lo itu iman saya.
Itu iman saya. Diperintahkan bersujud di dalam beribadah dan dinubuatkan di dalam kitab saudara saya, bukan kitabnya Kristen. Enggak ada. Ayo. Enggak ada Saya yang harus minta maaf karena malam ini Anda sadar ternyata perjanjian lama itu bukan kitab Anda. Ayo. Kembali ke pertanyaan saya itu, jelaskan dulu dari mana Anda? Bagaimana? Kan ada perintahnya kami beribadah dalam bersujud. Enggak usah ngemis dulu. Lo kok ngemis? Kok ngemis? Ketampar ya bahwa itu bukan kitab Anda. Malu ya? Enggak usah ngemis. Mengakui kitabnya Yahudi sebagai kitab Anda. Kalau Pak Juma ngaku nggak ayat Alkitab semuanya? Enggak dong. Ini kan kamu bertanya tentang sujud. Enggak, ngapain ngemis? Enggak usah ngemis lah. Kurang ajar kali ya katakan saya ngemis ya. Jadi kamu mengambil kitabnya agama lain itu apa namanya? Enggak ada. Loh, perjanjian lama kenapa ada dalam kitabmu? Maling tidak itu ada, maling. Tidak itu. ada Al-Quran di situ, enggak ada Al-Quran. Kenapa ada perjanjian lama dalam kitabmu? Saya tanya. Al-Quran tidak saya tanya, kenapa ada perjanjian lama di kitabmu? Kenapa? Enggak ada. Pokoknya Al-Quran enggak ada gitu. Loh, nenekmu kiper. Saya tanya samamu. Saya ngambil satu ayat dari kitab orang Yahudi. Kamu kenapa satu kitab ada dalam kitabmu? Kenapa? Kamu orang Yahudi. Jangan diambil kebiasaan. Loh, kebiasaan. Malu ya? Kalau ngemis. Malu nih. Bilang ngemis dulu. Malu nih. Dijawab aja itu kenapa ada sujud dalam Yahudi. Kenapa ada sujud juga dalam Islam? Kenapa ada ke proyektor? Dijawab aja itu. Al-Quran menerangkan innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Perintahnya Al-Quran sejak kami diwahyukan Nabi kami itu sujud. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka bertasbih dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Kami dalam beribadah juga bersujud. Ya buktikan dulu lah, pertanyaan saya baru lari ke situ. Lah kan ini sudah saya katakan samamu. Ini ada perintah bersujud. Kalau bersujud memang kenapa rupanya? Oke, kalau begitu terus fakta pertama. Orang Muslim bersujud menyembah bersujud apa artinya? Bersujud artinya menurunkan wajah sampai ke tanah. Artinya apa? Ya bersujud. Emang kenapa? Merendahkan diri, mentaati perintah Tuhan. Kenapa rupanya? Menyembahkan. Jadi kalau kamu bersujud di hadapan tembok itu kau nyembah tembok maksudnya? Iyalah. Oh gitu. Kalau tembok itu, kalau tembok gitu. Dasar. Jadi saya tanya samamu. Oke, saya tanya samamu. Coba kita uji kewarasan. Ya. Tunggu. Ya tunggu, saya tanya samamu supaya kamu itu sedikit ada sehat, ya. Silakan. Oke. Ketika Daud bersujud menghadap bait suci atau Yakub bersujud menghadap batu, apakah Yakub menyembah batu? Jujur. Ayo. Di situ ada perintah nggak dalam ayat Alkitab menyembah batu? Coba. Loh. Di sini diterangkan, contoh misalnya, Keluaran 24. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nahab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ini ketika mereka sujud. Yang di atas, yang di atas gunung apa? Oke, ketika mereka sujud. Ketika mereka sujud, apa ada benda di hadapannya? Loh, di situ kan Tuhan dikatakan di ayat itu. Loh, ini di atas gunung. Hai, ini naik ke atas gunung. Di atas gunung itu ketika dia bersujud, apa yang ada di atas gunung? Ya Tuhan tuh. Lah, enggak ada pohon kayu. Yang memerintahkan naik siapa? Lah ini perintahnya bersujud, bukan masalah naiknya. Ini perintahnya bersujud. Kamu katakan kalau bersujud itu
Saya tanya samamu. Ini saya kasih contoh ya supaya kamu sehat. Mazmur 99 nomor 9. Tinggikanlah Tuhan. Tadi dulu, jangan kemana-mana. Tinggikanlah Tuhan. Tinggikanlah Tuhan. Sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Tabrak lu. Nyet. Sujudlah menyembah di hadapan gunungnya. Aku mau tanya samamu nih. Kamu manusia kan? Ada akal kan saya tanya. Ini ketika dia diperintahkan sujud menyembah menghadap gunung. Apakah gunung itu Tuhan? Jedor. Bisa saya jawab? Lah kan memang saya tanya samamu Tuyul. Ya, di sinilah kebiasaan Muslim. Satu ayat tadi kan Juma kan sudah dikatakan Musa diperintahkan naik ke gunung, yang memerintah pertanyaan saya di situ siapa tadi? Iya, oke. Sujud menghadap Tuhan. Saya paham. Nah, ya, berarti. Sekarang saya tanya samamu. Oke, sekarang saya tanya samamu. Menghadap Tuhan. Nah, sekarang saya tanya samamu, perintah sujud menghadap gunung. Mazmur 99 nomor 9 ada ayatnya Tuyul. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya. Ayo. Beda konteks. Beda konteks. Tadi kan jelas tadi. Di situ kan sujud. Di situ kan sujud. Di situ diterangkan sujud menyembah di hadapan gunungnya. Ayo. Apakah kemudian gunung itu Tuhan? Loh, di atas gunung siapa? Ya, saya tanya Mazmur 99 nomor 9. Oke, yang tadi keluaran 24 nomor 1. Oke. Iya, oke. Kan saya sudah tanya samamu. Saya kan sudah jawab samamu. Ya sudah. Nah, sekarang yang Mazmur 96 nomor 9 itu gimana? Sekarang kita bahas Mazmur 99 nomor 9 itu gimana? Enggak artinya seperti itu. Sekarang saya tanya samamu, Mazmur 99 nomor 9, sujudlah menyembah di hadapan gunungnya. Apakah gunung di situ Tuhan? Baca konteksnya dulu, baca semua coba, saya dengar. Oh, kamu sudah baca ayat suci Al-Quran ketika diperintahkan bersujud ke arah Ka'bah? Sudah? Loh, itu kan dikatakan sama dengan menyembah. Lah, ini sujud menyembah malah. Ini sujud menyembah. Mazmur 99 nomor 9. Keluaran 4 tadi kan jelas. Anda Juma sudah mengakui. Sekarang saya mengakui bahwa Keluaran 24 nomor 1 di situ diperintahkan sujud menghadap kepada Allah. Oke. Meski kamu diam. Di dalam Keluaran 24 nomor 1, ya, Keluaran 24 nomor 1, Nabi kami Musa diperintahkan menghadap Tuhan. Dengan cara apa? Dengan sujud di atas gunung. Sujud loh. Dan pasti ketika dia bersujud, di depannya itu tidak ada wujud Tuhan. Yang ada di depannya itu entah itu batu, entah itu pohon. Namanya di atas bukit gunung. Datang kamu, katakan kalau kita sujud kepada benda yang ada di depan kita, sama halnya menyembah benda yang ada di depan kita. Oke, saya nyerah di situ, karena saya nggak mampu membuat kamu sehat. Sekarang, saya kasih materi lagi, resep obat kedua. Mazmur 99 nomor 9. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Saya tanya samamu nih sekarang, ini ada perintah yang datang kepada Daud untuk sujud menyembah di hadapan gunung. Apakah gunung itu Tuhan? Sudah? Saya rasa Anda ini kurang memahami. Jangan dulu. Jangan kemana-mana. Dalam Jawab kitab dulu. Mazmur ini kalau dibaca ya, sujudlah menghadap ke gunung Tuhan. Di situ kan berarti kan ada Tuhan di atas gunung itu. Berarti Tuhan pernah datang ke gunung itu. Begitu. Sedangkan perbedaannya antara Anda bersujud menyembah kepada kotak hitam dan batu itu di mana ayatnya? Tunjukkan, Nyet. Coba kau tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Kami diperintahkan menyembah Ka'bah. Coba. Pak, saya fakta aja, nggak usah pakai itu, fakta aja. Lah itu tadi fakta disuruh menyembah menghadap gunung itu apa? Nah, loh, berarti di atas itu kan ada Tuhan kan di situ?
Dari mana kamu tahu ada Tuhan? Lu baca dong ayat-ayat selanjutnya dan berikutnya itu. Ya, ayo Mulai buka, dari awal. buka. Ayo buka. Sendirilah. Buka sendiri. Itu pasti, Kau katakan itu ada pasti Tuhan datang di itu. atas gunung. Itu Pernah pasti Tuhan sumbernya. datang ke atas gunung ketika menghadap kepada Daud? Pernah. Loh, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah. Daudnya mana? Musa. Daudnya mana? Itulah, Daudnya Musa mana? ada Daud. Loh, Di mana ayatnya bahwa Allah menampakkan diri kepada Daud? Di mana ayatnya? Daud kan mengikuti Allah Musa. Kecuali Muhammad beda. Aduh. Kamu kalau mau masuk ke sini, jangan minum, jangan mabuk. Berdialog dengan sehat, dengan data. Jangan berasumsi. Justru umat Islam yang mabuk tidak mengerti yang Kasih dia sembah. resepnya dulu deh. Kamu minta resep, kasih resep dulu Bang Saya Zuma. tanyakan Terakhir Bang. faktanya, kamu nggak bisa jawab faktanya. Loh, itu fakta yang saya kasih kamu, Tuyul. Perintah kepada Daud untuk sujud menyembah menghadap gunung. Menyembah ke batu dan kotak hitam. Lah itu Daud disuruh menyembah menghadap ke gunung itu apa, Tuyul? Dulu memang Tuhan pernah turun ke gunung loh zaman Musa. Itu ya Allah Daud. Lah dulu zaman Musa kok zaman Daud. Iya, tapi kan disuruh menghadapnya ke gunung, bukan menghadapnya ke Tuhan. Kan gunung sudah disebutkan di situ. Itu juga kan pada zaman itu. Sekarang kami kan nggak lagi. Emang situ cerita kami. Kamu sekarang itu menghadap menyembah manusia. Kami. Nanti terus ke situ loh. Emang situ siapa? Sampai mayatmu aja nanti arahnya ke situ loh sampai mati. Kalau kami enggak, itu sesuai dengan Kalian zamannya. dikasih makan sama Tuhan babi juga turun nggak ke masalah atas. kan? Tuhan ayatnya. menurunkan dirinya ke atas gunung, itu yang disembah di atas gunung adalah Tuhan, bukan gunungnya. Tapi di Sekarang situ kan faktanya menghadap tidak ke menyembah gunung, itu, kan? Bos. Tapi kan menghadap ke gunung, menyembah. Ini tidak bercerita tentang kau, Tuyul. Ini bercerita tentang Daud. Kau GR kali kau. Saya sudah tahu kau penyembah manusia. Kau penyembah biji sakar manusia. Saya sudah tahu kau. Yang saya bahas ini adalah Nabi Daud. Sadar enggak kau? Pede kali kau. Siapa yang bahas kau? Sesuai zamannya. Ya, nah ini saya sedang membahas tentang Daud. Daud yang saya bahas EGP tentang nggak mau lagi EGP, saya nggak urus itu. Yang penting Nabi kami dulu ada perintah untuk sujud menghadap ke gunung. Ayo, kamu sujud nggak dalam beribadah kamu? Sujud nggak? Nggak ada. Kenapa nggak sujud? Memang kami kan menyembah Allah, memang Tuhan yang Sang Pencipta. Allah, kau nyembah Allah? Iya. Oh gitu, nyembah Allah. Kalau dia ada Gurunda coba lihat di layar Gurunda, bohong banget dia nyembah kayu dia. Saya sujud menyembah di atas gunung. Lu lihat di layar, lu lihat di layar. Lu nyembah kayu, lu nyembah kayu itu lihat tuh. Dar. Masih mau? Ura. Jangan bohong-bohong lah. Jangan sama Makin tak kirong. Kalian itu. Si mau. Lihat ini nih. Yang nyembah batu coba. Ini kalian nyembah kayu kalian nih langsung depan ini langsung depan ini nih. Oke, Adinda, saya pingin tanya ini anak ini. Saya tanya samamu. Matius 26 nomor 39. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ini Yesus sujud menghadap kemana? Apa? Ada? Ulang. Yang tadi belum clear kan satu dulu. Aku ini Tuhanmu yang punya biji sakar, sujud dan berdoa. Saya tanya, dia sujud menghadap kemana ini Tuhanmu? Oke, bisa saya jawab. Memang saya suruh kamu menjawab, Tuyul. Gurunda Matius berapa aku kabulin? Matius 26 nomor 39. Belum selesai. Oke, saya jawab itu ya. Habis itu Iya, otakmu nggak akan sampai ke sana. Ini aja dulu. Matius 26 nomor 39. Yesus Tuhanmu yang manusia itu sujud di dalam berdoa kepada Tuhan. Ini ketika dia sujud menghadap kemana? Nggak usah diulang-ulang. Saya tahu sudah.
Jawab lah. Yesus itu sebelum Sujud. dia Yesus sujud menghadap kemana? Dengar dulu. Yesus sujud menghadap kemana? Sebelum Yesus menjadi Tuhan, ia adalah. Saya tidak tanya ajaran paganmu, yang saya Sebelum tanya Yesus jadi Tuhan, Bang. sujud menghadap kemana? Saya tidak mau tahu itu. Sebelum dia menjadi Tuhan, setelah dia menjadi Satria Baja Hitam, saya tidak tahu itu. Yang saya tanya samamu ini kan kamu lagi di terapi nih, ya. Kau pasien saya nih sekarang. Sekarang saya tanya, Matius 26, nomor 39, Tuhanmu yang manusia itu yang punya biji sakar, ketika dia sujud menghadap kemana? Kok diam? Biarin aja, pingsan ada sudah kau. Dia sujud menghadap kemana? Sudah selesai? Dengarkan ya. Sudah bisa saya jawab? Dengarkan. Ini menghadap proyektor nggak nih kayak gereja sekarang? Coba dijawab. Yang ngomong aja terus kalau gitu. Dijawab. Alah. Giliran tadi nggak ditanya, nyerocos aja terus kau. Dengar, Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dia sujud menghadap kemana? Yesus sujud berdoa kepada siapa? Menurut Anda coba. Udah. Yang lain. Yang sakit kayak begini saya nggak ada obat lagi. Berdoa. Ada si POJ nih. Ada Kristen lain nggak? Kristen lain yang agak sedikit ada ilmu. Segala, ada POJ. Ini ada si POJ nih. POJ buka mute-nya. Ini sudah puyeng cuma. Jelas lah. Udah ya, kamu udah ketampar ya dengan Matius 26 nomor 39. Dah. Itu ada POJ. Sebenarnya kekristenan ini nyari ini Gurunda, nyari teman dia karena mereka tahu mereka ini menyembah batu. Perhatikan 1 Petrus 2 nomor 4. Ini buat lo, bawa tidur nih dalil nih. Bawa tidur. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Nah, ini lah yang memang tahu siapa nih batu memang nih. Mereka nyembah batu tanpa ayat ini kok Yesus punya batu 2 kecuali dia cacat. Kan gitu. Gimana sih? Tanpa ayat ini udah ketabuk mereka sebenarnya yang menyembah batu itu kan mereka. Ya itu fakta, itu fakta. Batu buat cebok ya. Kalau tadi kan dia mengatakan kita menyembah Ka'bah, mana ayatnya? Enggak bisa dia tunjukkan. Nah, saya buktikan Yesus itu punya batu. Kalau kamu sembah manusia, 100% manusia ya Gurunda ya? Iya dong. Iyalah. 100% manusia nggak boleh cacat dia. Dan itu disembah. Jadi kalau Anda membawa data, dalil, dialoglah yang baik, bertanya dengan baik. Kalau nggak tahu, ya bertanya yang baik. Jangan kau tuduh umat Islam menyembah batu. Dalilnya mana kami menyembah? Yang ada kami sujud dalam menghadap kepada Tuhan kami. Kami ditunjukkan untuk mengarahkan sujud kami kepada satu titik. Kalau Nabi terdahulu belum ditunjukkan satu titik. Yang mereka lakukan cuma sujud, ya, dan mengarahkan diri mereka ke bait suci. Itu Nabi terdahulu. Jadi kamu itu pendebat baru. Mana yang tadi? Cuma. Nah ini bukan Al-Quran ini. Ini bukan Al-Quran. Perhatiin ini kisah para apostolos 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Muslim ini kenapa? Matius kenapa Muslim? Kenapa Muslim? Muslim ini? Yesaya 66:23, Wahyu 15 nomor 4, Matius 26 39, Mazmur 95 nomor 6, Mazmur 86 nomor 9, Mazmur 2 nomor 27, Nehemia 8 nomor 6, 2 Tawarik 20 nomor 18, 2 Raja-Raja 18 nomor 22. Semua para nabi beribadah dengan cara bersujud. Lah kamu jingkrak itu dari ajaran siapa? Salto-salto di gereja, kemudian jingkrak-jingkrak itu ajaran siapa? Cuma gara-gara Al-Quran umat muslim ini. Mana ayat yang mana? Ayat yang mana? Tadi saya minta kau tunjukkan ayat. Ayat yang mana? Ayat yang mana? Yang dia kiblat Allah ke batu dan kotak hitam menjadi ganti pasien lagi Bang. Tapi jadi bodoh jadinya. Nah terus ini kisah para apostolos 4 nomor 11 mau ditaruh kemana? Yang pintar jadi bodoh. Ini mau ditaruh kemana? Yesus adalah batu, ini mau ditaruh kemana? Jadi menurutmu yang menyembah manusia yang punya 2 batu itu pintar? Menurutmu yang menyembah 2 biji sakar itu pintar? Gitu.
Malam semuanya. Hah? Kalau lari ke situ Ini belum ada saya Pak jelaskan Abdon, loh. Bang Zuma. Kan Abdon gini. Jadi kalau menyembah mantan mayat itu pintar gitu maksudnya. Selamat Mayat sudah malam nek- semua. nggak ada. Oke, kita next Ayo. Gurunda lah, udah habis dia. Yang Hati-hati Anda kalau ngomong, karena Anda itu nanti ketabok. Karena Anda itu ajaran pagan, nyembah manusia, pernah mati lagi. Ganti Hati-hati pasien. ya. Dokter. Biar saya ajari si Jumani biar Ya, biar tahu dia silakan. tentang Tuhan. Silakan. Nah, berikutnya silakan Brother Abdon, udah lama nggak ketemu. Pasien Iya. berikutnya. Bukan Oke, pasien, antri. bukan pasien. Kamu orang kan nggak belum kenal Tuhan. Oh, oke. Kita belajar tentang Tuhan sekarang. Kita bahas tentang Tuhan. Oke, Saya ya. suka. Oke. Yesus ketika datang, dia bertuhan atau ateis? Jawab. Dengar dulu. Loh, katanya mau bahas tentang Tuhan. Iya, makanya biar kamu pintar. Yesus Iya. ketika datang bertuhan atau ateis? Tunggu dulu. Oh, Dia tunggu memang dulu. Tuhan. Dia itu Tuhan, bukan Nah, ateis. sekarang saya tanya, apakah Ya. Tuhanmu yang manusia yang kau anggap Tuhan itu ketika datang dia bertuhan? Oke, sudah. Sudah ya, saya jawab nih. Apa kata Yesus? Aku adalah Tuhan. Siapa yang mengolok-olok Yesus itu dia sendiri sebelum penyalipannya. Kamu kan sering baca Alkitab kan? Apa kata Iya. Yesus? Coba saya pengen tahu tentang dirinya apa? Coba. Tentang dirinya, dia adalah anak manusia, dia adalah Ya. Mesias, dia adalah utusan Tuhan. Terus? Betul. Terus Dia adalah ketika dia mengatakan Batu juga, jangan lupa. ya, siapa yang mengolok-olok dia Ya, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah. Nah, sekarang Anda mengolok-olok atau tidak? Ya enggak, orang Tuhan saya kok diolok-olok. Nah, sekarang kalau bukan Tuhan, Anda anggap Tuhan, apakah Yesus merasa terolok-olok? Bukan dianggap Heeh. Tuhan. Terus? Siapa yang menganggap Tuhan? Memang Terus? Tuhan. Apa? Ya. Memang Tuhan. Oh, maksudnya memang Tuhan itu maksudnya gimana? Kan di Manusia? Al-Quran juga ada Juma. Di mana di Al-Quran? Bagus Di itu. Al-Quran. Coba. Iya, coba tunjukkan bahwa Yesus Saya itu tanya Tuhan di dulu Al-Quran. kamu. Saya tanya Terkemuka. dulu kamu. Terkemuka dunia akhirat. Ya. Kalau yang terkemuka di dunia dan akhirat siapa? Oh, gitu. Yesus tidak disalib loh di Al-Quran. Cuma, Pak Oh, Abdon. gitu. ini kan kamu nggak bisa tahu kan? Enggak, Yesus tidak disalib di Saya tanya Al-Quran dulu. gimana, Ini Pak Abdon? gini, Enggak. tunggu dulu. Iya. Pilihan ya. Enggak, dia yang ngasih ngambil yang ayat, terkemuka ngambil di ayat dunia dan di menguntungkan. akhirat itu Ketika Allah ngambil apa ayat Isa Al-Masih? menguntungkan, dia ambil ayat menguntungkan. Tapi ketika ditanya, Bukan menguntungkan. Apa yang Nah, sekarang- merugikan coba? nah Yang sekarang gua merugikan tanya, apa? gua tanya sama ente, di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, percaya nggak? Kalau kamu versi kamu harus Percaya merujuk ke nggak? versi yang benar. Nggak percaya atau enggak? Gua tanya dulu. Versi yang benar yang mana? Nah, versi yang benar berdasarkan sejarah atau berdasarkan firman? Berdasarkan sejarah dari Israel. Oke? Yang namanya enggak? sejarah terjadi yang namanya kontradiksi sejarah, Kontradiksi monopoli kan menurut kata-kata itu sudah pemahamanmu. pasti. Tapi kalau firman itu dari Allah langsung. Kalau Kata firman, siapa firman Al-Qur- itu dari Allah? Lah, ente gimana ngambil ayat keuntungan terkemuka dunia dan akhirat, tetapi ketika Ya, gua siapa yang tanya, mengatakan itu? Allah yang mengatakan. Ya itu udah tahu. Nah, sekarang ketika di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, ente percaya nggak? Sesuai dengan mana kamu ambil? Rugi kan, ayat itu merugikan Bukan. ente. Rugi, Bukan. jadi ente nggak usah ngemis di Al-Quran kalau Bukan, begitu. bukan. Kalau Kita- percaya kita- sama dengan bukan. hal di Bible. Bible ayat menguntungkan ente Oke, ambil, kita ketika pisah dulu terdesak ya. baca satu perikop. Ketika Ya, satu oke. perikop terdesak, baca kejadian sampai Bukan. Wahyu. Oke, kita bahas Al-Quran. Kita bahas. Isa Oke. tidak disalib. Isa tidak Percaya disalib. nggak? Oke, Percaya nggak? percaya. Ini Nah, versi udah. Al-Quran ya. Versi Al-Quran percaya. Udah itu Ini terkemuka di akhirat versi Al-Quran juga. tidak Jadi disalib ente berarti jangan lebih menguntungkan mengais. dong. Jangan mengais satu ayat. Harus Bukan, menerima ini keseluruhan. gini satu-satu. Nah, setuju nggak kalau santai, misalkan ente itu keseluruhan? Santai, keseluruhan santai diambil dulu, Al-Quran. Santai dulu. Nggak setuju nggak kalau keseluruhan sedangkan diambil? versi Al-Quran Keseluruhan. saja Jangan kamu jangan tidak mengakui. sepotong-sepotong. Jangan sepotong-sepotong. Bukan. Setuju Sepotong nggak? saja Setuju sudah nggak? jelas, apalagi sebuah perikop.
Nah, makanya sepotong udah jelas cuma satu ayat. Makanya di ayat yang lain dijelaskan Nabi Isa tidak disalib. Iya, oke, Ya kan? saya ikutin Nabi dulu Isa Quran. itu Enggak ada yang berak. salah itu. Enggak ada Nabi yang Isa salah. itu berak. Berak juga Nabi Isa. Mana ayat kamu? Ya, ente kan mengatakan Nabi Isa tidak berak. Berarti Nabi Isa Iya, ayat bukan kamu manusia mana? kalau begitu. Mana faktanya? Kita bicara fakta kemanusiaan. Nah, oke, kemanusiaan. Sekarang saya tanya, Ah, Yesus itu manusia apa? manusia seperti kita sama. Itulah kebodohanmu cuma. Nah, lu juga tolol membandingkan Yesus karena Yesus Kenapa itu kenapa gitu loh? Kenapa? tidak Enggak, tersentuh, santai tidak dulu. tersentuh oleh seorang Santai dulu. bapak. Santai Tidak tersentuh dulu. oleh bapak. Ya. Nabi Adam lebih hebat. Apa kata Yesus tentang dirinya? Nabi Adam lebih hebat. Loh, Adam kan unsur tanah. Ah, kalau Yesus Firman. Hah? Kalimatullah. Firman, kalimatullah. Iya. Kalimatullah. Kalimatullah. Iya, iya. Iya dong. Nabi Isa tidak disalib di Al-Qur'an. Ya. Namanya Ah. tanah unsurnya. Loh, Ya. saya dong nanya. Lah, Adam itu kan unsur tanah. Lah, Dari kalau dunia. Yesus unsur apa? Unsur apa Yesus? Firman, kalimatullah. Yesus bukan keturunan Adam, bukan keturunan Adam Yesus. Siapa bilang keturunan Adam dia? Ente keturunan Adam bukan ente juga, Adon. Saya ente keturunan Adam. Oh, kirain keturunan Firaun. Nah, kalau misalkan Ya, iya, Yesus keturunan dong Adam kalau bukan? Saya Keturunan kan Adam dari bukan? sperma. Saya kan Yesus dari keturunan Adam bukan Yesus? Bukan. Bukan. Keturunan siapa Bukan. Yesus? Keturunan Dia, siapa? dia dari firman Allah, dari sumber Dia Allah. keturunan siapa? Kalau ibunya Sumber keturunan Allah. siapa? Hanya Kalau saja ibunya? datang Kalau ke ibunya? dunia ini Kalau ibunya seperti keturunan manusia. siapa? Emang dia Enggak, manusia? Yesus itu dari sperma. Aduh, jangan Siapa? bohong lah Loh, sama kami kok di dari sini. sperma kamu ini kok Yesus malah itu Di manusia. kitabmu, ada itu Mau di kitabmu. dibulak-balik bagaimanapun juga. Yesus Enggak ada di manusia. kitabmu ada. Kami enggak Dari percaya mana Nabi Isa spermanya? dari Saya sperma. tanya Dari Kalau dulu, Yesus kitab siapa yang ulangan sperma. dijelaskan. Dari kitab ulangan dijelaskan. mana ayat yang mengatakan dari sperma? Kita pakai data. Ada. Bang Duma Mana? ayat Roma ya? Roma berapa Bang Duma? Apa itu? Roma Halo, 1 nomor halo. 3. Roma 1 ayat 3, kamu cek. Apa? Aku share ya. Ya, kamu sabar dulu tapi coba. diam dulu ya. Sabar ya, Dek ya. Kakak kasih dulu ayat ya. Ya berpintar ya Sa- Ripa ya. Iya, Lu Roma juga 1. biar bijaksana, Don. Ini tadi yang siapa namanya ini? Mulai dusta-dusta lagi katakan Yesus bukan dari keturunan Adam. Baca Abdon. silsilah Abdon. Yesus itu. Ini nih. Belajar kau jangan Abdon. kayak yang tadi itu. Cobalah Kristen kalau masuk di sini jangan suka Ini. nipu-nipu. Kamu harus pintar. Ini ayatnya Roma memahami. 1:3 ya? Ya, Kamu Bang ya? harus- Ayatmu mengatakan Yesus itu anak keturunan Adam. Apanya yang keturunan ada? Kau katakan tidak. Baca silsilah Yesus lah. Kehadiran. Dimulai dari apa silsilah Yesus dalam kitabmu? Iya, kehadirannya seperti manusia yang dilahirkan. Oke? Memang manusia. Ya, memang Mau manusia. dibolak-balikan gimana manusia? Mana sih lu? Manusia apa? Manusia suci yang diutus kepada Bani Israel. Ini. Apa kata Yesus tentang dirinya? Apa kata Yesus tentang dirinya? Dia utusan Tuhan. Gini. Apa kata Yesus tentang dirinya? Ibu kasih tentang dalil. Apa? tentang Apa diri kata manusia. Yesus tentang dirinya? Nah, gini. Makanya baca kitab. Nani Abdon, kitabmu. Aku berasal dari atas. Kamu dari Terus? bawah. Nah, terus? Kamu dari dunia ini. Aku Mm-mm. bukan dari dunia ini. Terus? Faktanya, Ayo, faktanya. 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 Perkataannya. Firman Faktanya. mengatakan. Faktanya, Memberbeda. faktanya, Faktanya Yesus berasal apa? dari Tante Maria. Betul? Kehadiran. 1 Yohanes 5 nomor 19. Dengar. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kok nggak bisa memahami sih? Kita semua berasal dari Allah. Siapa Bukan cuma bilang? Yesus. Loh, itu kitabmu 1 Yohanes 5 nomor 19. Bahkan 1 Korintus 11 nomor 12, Kita itu segala siapa? sesuatu berasal dari Allah. Kita Ayo. itu siapa? Nenekmu lah. Nah, kita itu siapa? 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Iya, kita itu yang disebutkan siapa? Ya kita itu Abdon, yang dimaksud Abdon sama Yesus King kita Kong. di situ Yesus, Sama King Kong. Bani Israel, ahli kitab, orang Farisi. Nah, itu Makanya semua kamu berasal dari bicara Allah. Begini loh. Makanya kita itu pintar bicara Oh, secara oh, sisi liba juga jasmani. itu. Kita Aduh. bicara dari sisi rohani. Ah, nih. Kan gitu. Dari sisi rohani, rohaye kali Sekarang om. saya tanya kamu, yang datang pada akhir kiamat ini siapa? Nabi Isa alaihi Kalau salam kayak gitu ya udah. Nabi Isa datang turunnya di untuk mana? menghakimi kamu.
menghakimi turunnya orang di yang mana? berbuat jahat. Nah, jahat turunnya itu di yang mana? menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, nyembah manusia, itu yang jahat. Apa kata Yesus? Apa kata Perintahnya Yesus? kepada manusia. Ya, apalagi yang Ya. dikatakan Yesus. Kan hanya dua saja. Bukan Apa kita tuh? mau ke gereja atau mau ke masjid. Bukan. Loh, padahal Yesus menerangkan dia tidak datang untuk menyediakan hukum Taurat meski yang paling terkecil. Sebelum Hukum langit Taurat lenyap. itu apa? Ayo. Hukum Taurat ya ketetapan Tuhan lah yang datang kepada Hukum Bani Taurat Israel. yang diajarkan oleh Musa. Tahu nggak sih cuma? Ya hukum Taurat itu tidak mempoligamikan Tuhan, tidak. Sekarang, gitu. hukum Taurat itu yang diajarkan oleh Musa. Ini ajaran Tuhan langsung. Yaitu Iya emang yang paling Ya, itu. terkecil di dalam hukum Tauratnya Musa itu apa? Yang paling terkecil. Yang paling terkecil dalam hukum Taurat itu apa? Ya nggak ada paling terkecil. Loh, berarti Yesus bohong. Bohong apanya? Dia katakan di dalam Matius, jangan kau menyangka barang siapa meniadakan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Apa artinya? Jangan salah-salah ngartikan. Iya, yang paling terkecil apa? 10 ketetapan perintah Allah. Kok jadinya 10? Kan itu Kok jadinya 10? Itu ketetapan hukum Tuhan. Segala ketetapan Paham Tuhan gak tuh? tidak boleh kamu yang harus saya tanya, kamu paham gak ketetapan Tuhan itu? Ya, dia mengatakan di dalam Ulangan 4 nomor 2, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu kurangi, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Oke. Paham nggak? Apa yang ditambahkan? Contoh, jangan engkau makan babi. Kenapa kau rubah? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Gini, diam dulu. Dari tadi kata Yesus. Dan ajaran manusia dan ajaran Tuhan berbeda. Sekarang Tuhan sendiri mengatakan, jangan kau mengurangi. Iya, benar. Nah, sekarang Tuhan mengatakan di Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi. Terus kenapa kau rubah? Saya terangkan ya. Coba. Allah itu adalah ruh. Ingat ya, jangan bantah dulu. Ajaran Tuhan adalah ajaran rohani, bukan ajaran jasmani. Udah rohani. Jadi yang dimaksud dengan ajaran babi rohani tidak haram. Yang haram itu adalah jasadnya. Perkataanmu. Setiap inilah yang akan dihakimi oleh Yesus ini yang begini. Yesus mengatakan apa? Kau katakan apa? Ini yang akan dihakimi. Makanya Yesus itu datang untuk kedua kalinya untuk memblender kamu. Lain yang Yesus ajarkan, lain yang kau ajarkan. Terus kau ngaku sebagai pengikut. Jangan lari-lari dulu, cuma. Enggak, saya tanya perintahnya, jangan kau mengurangi, jangan kau menambahi. Kamu siapa kok bisa nambah-nambahi firman Tuhan? Sehat jasmani dan sehat rohani. Kita bicara Tuhan adalah bicara tentang rohani. Paham? Lo kok bicara tentang rohani gimana sih? Sementara perintahnya, dengar, perintahnya di dalam kitabnya Bani Israel ketika ingin masuk ke bait Allah itu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Iya. Kok rohani pula yang kau bawa di sini? Apa arti di situ? Perlakuan toh? Lah ini kan jelas datanya. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Jangan kau mengurangi. Sekarang kenapa? Jadi kurang, yang tadinya haram kok jadi kurang. Kamu bicara apa sekarang? Bicara rohani apa bicara jasmani? Ini perintah Tuhan. Itu iya, saya tahu. Yang mengatakan jangan kau makan babi itu perintah Tuhan atau bukan? Saya tanya, tunggu. Kamu tidak sedang di gereja, kamu lagi berhadapan dengan saya. Saya tanya samamu ketika ada perintah. Kamu belum paham. Oke, saya belum paham, makanya saya tanya samamu. Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, itu babi rohani atau babi yang benar berfisik? Jasmani. Nah, berarti dilarang makan babi kan? Iya, terus? Nah, terus kenapa kau makan babi? Secara rohaninya apa? Ya. Itu dong. Adit ya. Ya. Secara rohaninya apa? Ya. Dia hancur dah. Gini, makanya udah deh. Kalau semua debater Kristen kayak begini caranya, ntar lagi dia gulung tikar semua Kristen. Jadi mualaf semua dah nanti. Apa yang masuk ke dalam tubuhmu melalui mulutmu tidak. Ini masalah babi, bukan masalah soal jawab orang Yahudi dengan Yesus. Tidak ada kaitannya dengan babi dengan itu. Ini terkait dengan cuci tangan dengan bukan cuci tangan. Apa arti cuci tangan? Lah, cuci tangan rohani.
Bukan cuci tangan mau diobok-obok, bukan. Gak nyambung Dan kau. bukan cuma cuci tangan itu maksudnya perumpamaannya itu kotoran apapun yang kamu makan melalui tanganmu ya, yang berupa makanan binatang babi kayak apa kayak itu tidak haram. Tetapi Makan yang haram kotoran itu boleh adalah berarti kalian ya? apa yang Berarti di sini emang kalau mau masuk ke bait Allah mau makan itu, mau makan atau mau berdoa itu? apa yang keluar dari hatimu melalui mulutmu itu yang haram. Apa itu? Kalian boleh makan mayat. Ini lucu orang ini. Itu yang jangan menambahi firmanku supaya engkau tidak ditegur dan tidak dianggap sebagai pendusta. Sekarang kau menjadi pendusta ini. Itu Yesus. Lah kok Yesus pula? Yesus sendiri. Yesus pedomannya. Yesus sendiri itu tunduk kepada perintah Tuhan. Coba saya tanya kamu sudah banyak penjara kitab. Apa sebenarnya perintah Tuhan itu? Yesus itu memerintahkan apa? Oke, Yesus memerintahkan agar manusia mendapatkan hidup kekal. Ya inilah kadang-kadang kamu asal ngomong aja, cuma nggak pakai ayat kamu itu. Ayatnya Yohanes 17 nomor 3. Ada perintah Yesus apa? Perintah Yesus adalah taat kepada perintah Bapa. Bukan, ini gini lah. Ketika gini loh, ini ya. Ketika orang Yahudi berkata itu Yesus, perintah rohani, ya? Bang. Perintah kamu mau ngajarin saya bacakan datanya. Ya. Nanti kau nangis. Saya ini kan paham cuma. Oke, apa perintahnya Yesus? Coba. Ini. Perintah yang paling terpenting yang Yesus perintahkan kepada pengikutnya itu apa? Ya, oke. Terima kasih. Makanya ahli-ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, Guru, hukum apa yang terutama dan paling utama? Iya. Oke. Yesus menjawab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang sama, ini ingat ya. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang paling utama dan terutama dari segala kitab para nabi. Hanya dua. Hanya dua saja. Udah, nggak ada yang lain. Terus kalau mengasihi itu apa? Mengasihi maksudnya gimana? Kasihilah sesamamu manusia. Iya, maksudnya. Tunggu, jangan dulu ke situ. Mengasihi kepada Yesus itu maksudnya gimana? Oke. Ya. Ketika Yesus mengatakan kepada orang. Mengasihi itu maksudnya apa? Gini. Iya. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku tidak pakaian, engkau beri aku pakaian. Maka orang-orang itu heran. Kapan saya ngelihat kamu? Enggak, yang saya tanya samamu. Iya, ini makanya ini perkataan tentang itu. Orang-orang itu mengatakan kepada Yesus seperti itu. Kapan saya ngasih Tuhan Yesus ini minuman? Kan gitu toh. Nah, ketika kamu memberikan seseorang, itu sama dengan memberikan keilahian kepada Tuhan tentang kasihmu kepada Tuhan. Itu dong. Kan gitu aja. Simpel kan? Jadi kasih kepada Yesus itu kayak mana? Kasihilah. Nah, makanya Yesus enggak, bukan ke musuh. Jurus mabok terus kau ini. Bukan. Saya tanya, ini kan dikatakan gini, yang harus dikasihi adalah Bapa, Yesus, sesama manusia. Nah, kasih terhadap Bapa itu adalah taat kepada perintah-perintah Bapa. Nah, kasih kepada Yesus apa? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati ya. Justru itu yang saya tanya. Mengasihi itu bagaimana maksudnya? Makanya dengarkan dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita bicara hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Dalam arti kekuatan di sini bukan kekuatan fisik ya, jangan salah. Kekuatan kita untuk menahan. Contoh gini nih. Kekuatan rohani, Pak Abdon ya, rohani. Kita diperintahkan ini dalam puasa nih. Puasa kita diperintahkan. Dalam puasa itu kita ya, kekuatan kita ya kalau memang waktu belum kita buka atau segala macam ya, kita harus kuat dong. Kan gitu. Pak Abdon, puasa Esther 3 hari 3 malam. Itu puasa apa latihan bunuh diri, Pak Abdon?
Bukan, bukan. Bicara bunuh diri tentang Tuhan adalah ketaatan, ya, bukan fisik ya. Kok Bicara ketaatan bunuh rohani, diri, ketaatan gini, rohani, bro. ketaatan rohani dong, ketaatan rohani. Kita kan bicara roh. Roh rohani. Loh, makanya kata di Al-Quran juga tertulis untuk mengenal Begini. Allah itu mengambil roh manusia itu untuk mengenal dirinya, untuk mengenal Allah. Itu kan tertulis di Mengenalnya Al-Quran. mengenal rohani juga ya, mengenal rohani. Iya, kita kan bicara Betul. keilahian. Bicara keilahian itu kan rohani dong. Ya, rohani. Jadi begini, Surga, gini, rohani. saya Surga, lagi giliran saya. Oke. Jadi gini, yang dimaksud mengasihi Bapa, ya, itu adalah menuruti perintah Bapa. Diterangkan di dalam Mazmur 119 nomor 32. Yang dimaksud mengasihi Yesus yaitu menuruti perintah Yesus. Di dalam Yohanes 15 nomor 10 diterangkan begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kasih kepada Bapa adalah turuti perintah-perintah Bapa. Kasih terhadap Yesus adalah menuruti perintah-perintah Yesus. Ini ada yang salah. Loh, kok salah pula? Apanya yang salah? Gini, kamu bicara Bapa kan gitu cuma. Kamu bicara Yesus. Iya. Nah, saya tanya kamu, emang Yesus itu bukan Bapa? Bukan. Mana alasannya? Alasannya jelas. Dia berdoa kepada Bapa. Bapak bukan manusia. Oke, berdoa. Terus kalau berdoa. Enggak, Bapak bukan manusia, itu aja dulu. Bapak bukan manusia. Yesus. Betul. Nah, terus? Oke. Kenapa kau katakan? Oke, saya jawab ya. Iya. Kita bicara konteks manusia ya. Kita kan manusia nih. Ya, Yesus juga manusia. Iya. Ketika terus? kita bicara jasmani kita manusia, apakah kita bisa melihat Bapa? Loh, kok larinya ke kita? Ini kita berbicara, kita berbicara Yesus. Iya, makanya biar nyampe, biar sama. Bapaknya rohani. Anda kalau dengan anak TK boleh dengan materi-materi kayak begini. Tunggu dulu, Yesus mengatakan begini, tunggu. Matius Yohanes 7 nomor 28. Waktu Yesus loh ya, bukan kamu ya kawan ya. Yesus mengajar di Bait Allah. Ia berseru, memang aku kamu kenal, Yesus dikenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Ini siapa yang kamu tidak kenal? Ini siapa? Iya. Yang kamu tidak kenal ini siapa? Keilahiannya. Enggak, jangan ketawa dulu biar paham. Keilahian rohani bukan? Rohani. Bukan. Ini kalau di Islam ini kita kalau bicara rohani kita rohani semua. Bukan rohani semua. Cuma kalau kita bicara di Islam ini marifat nih. Ini ilmu ketuhanan nih ya. Ya, ketuhanannya rohani bukan? Oke. Tolong tunjukkan satu keilahian Yesus itu mana? Satu aja. Kita bicara ya. Marifat. Apa kata Yesus sama memperbandingkan kita? Kamu dari dunia ini. Lah, kan tadi saya sudah jawab datanya. Kita semua berasal dari Allah. Aduh, berarti kita juga semua punya sisi keilahian. Iya. Karena kita juga ini berasal dari Allah. Iya, itu berasal. Tapi kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dari mana? Di mana ayatnya Yesus itu Allah itu sendiri? Di mana? Firman itu adalah Yesus. Di mana katakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Di mana ayatnya? Saya ambil dari Al-Quran ya. Silakan, enggak apa-apa, Enggak ada lagi. Selain kalimat saya ambil dari enggak ada lagi. Ya, silakan, enggak apa-apa. Ambil dari Al-Quran boleh, enggak masalah. Iya, kita kan sama-sama. Iya, enggak apa-apa, Bang. Biar kalau saya ambil dari Alkitab, saya satukan dulu ke dari Alkitab rohani. Kalau di Alkitab memang nggak ada. Nah, sekarang mungkin di Al-Quran ada, silakan. Di Alkitab masa nggak ada? Nggak ada. Kalau ada di Alkitab tunjukkan di mana Yesus bahwa dia mengatakan dirinya adalah Allah itu sendiri. Di mana? Apa kata Yesus? Di mana itu? Ketika dia mengatakan dirinya, aku kenal Bapa, kamu tidak. Itu aja. Pikirkan. Dia kenal dalam arti apa ini? Tunggu dulu ya. Kenal sebagai dirinya sendiri atau kenal sebagai Tuhannya? Ya, bicara gitu. Tunggu dulu ya. Biar paham.
Ayah, kamu cari apa jurus yang paling ampuh Bukan untuk nipu jurus, saya. kamu Silakan. kan pasti udah paham. Kamu kan sendiri mengatakan tadi, aku kenal Bapak, kamu tidak. Itu aja konteks perkataan sepatah dua kata yang dikatakan. Lah kan dia utusan Tuhan. Utusan itu artinya firman yang menjadi manusia, bro. Nah, maksudnya firman menjadi manusia maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Firman yang tidak terlihat menjadi terlihat oleh kita. Nah, yang kamu maksud firman ini apa? Onde-onde, pisang Ambon, atau apa firman itu? Di Al-Quran aja kan tertulis, bro. Apa yang tertulis dalam Al-Quran tentang firman? Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, kalimat Allah. Kalimat itu kan firman. Loh, jangan ketawa, nggak usah, nggak perlu ketawa gitu, biar kita enak gitu kan. Nah, Kalimatullah rohani bukan? Rohani. Kalimatullah itu apa? Mau saya tanya dulu. Rohani Kalimatullah itu apa? Bukan, kalimatullah itu bicara dulu, jangan dulu. Kalimatullah itu, kalimat itu bahasa Arab artinya kata. Kata Allah Jadi, kan? Ya, kata Allah betul. Kata Dari Allah perkataan. itu firman kan? Lah, kok dibalik lagi? Nah, Tadi kan bukan, kata Allah itu firman kan namanya. iya firman, betul. Firman itu, kata Allah itu, firman yang tidak terlihat itu, kata-kata yang tidak terlihat itu menjadi wujud daripada manusia. Oh, jadi kalau begini, jadi maksudnya gini. Jadi maksudnya begini. Maksudnya begini. Jadi ketika kamu berkata, jadilah monyet, jadi monyet itu kamu gitu maksudnya. Ya, kalau ada yang mengatakan firman itu ya jadi dong. Nah, sekarang begini, kamu katakan bahwa Yesus itu berasal dari firman. Nah, sekarang kalau Tuhan mengatakan kepada Maria, saya mau kamu melahirkan anak, jadilah Maria hamil dan memiliki anak. Dan kamu katakan itu adalah Allah sendiri. Oke, sekarang kau bertanya, kau katakan kepada seekor anjing, hai anjing, lahirkan anakmu. Terus dia melahirkan anaknya. Apakah anak anjing itu adalah Anda? Ya bukan, saya kan bukan firman, saya kan perkataan. Firman itu apa sih? Ya, perkataanku itu bukan firman. Kata-kata terus apa? Firman. Iya, kalau firman itu bukan perkataan, terus firman itu apa? Firman itu wujud daripada Yesus. Aduh, kan wujud daripada Yesus itu manusia. Gimana sih? Betul, manusia. Nah, firman apakah firman itu manusia? Apa? Firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan dia. Maksudnya firman menjadi manusia itu apa? Kan saya tadi udah katakan, jadilah monyet. Itu kan perkataan. Oke, siapa yang mengatakan itu? Allah yang mengatakan, berarti jadilah hamil. Ya, jadilah hamil. Jadi. Nah, jadi. Nah, terus yang mana yang firman di situ? Ya, kalau Allah yang berkata, Allah berfirman, Allah berkata, ya jadi dong. Oke, ketika Allah mengatakan jadilah terang, jadi enggak? Ya jadi dong. Nah, jadi terang itu apa? Ya terang itu dalam bentuk apa? Dunia yang Anda katakan. Sebutkan dulu. Bukan matahari misalnya. Matahari, ya jadi dong benda. Nah, oke. Ini benda matahari dari mana menjadi matahari? Ya kan ciptaan. Dari mana menjadi matahari? Ciptaan matahari. Dari mana menjadi matahari? Ya kan ciptaan, jadilah cakrawala. Iya, ciptaan betul. Matahari ini adalah ciptaan dari mana? Ya, kalau dari mana ya dari Tuhan dong. Nah, Tuhan menciptakan melalui apa? Ya melalui firman. Oke, Maria hamil melalui apa? Ya sudah wujudnya. Maria hamil melalui apa? Ya firmannya. Nah, bedanya dengan matahari? Ya, bedanya matahari kan ciptaan. Bedanya dengan Maria? Maria itu kan dilahirkan. Nah, jangan dulu, biar ini nggak apa-apa. Oke. Ketika Gabriel datang pada bulan ke-6, apa yang diantar oleh Gabriel? Apa yang diantar? Perkataan. Iya. Perkataan Gabriel. Perkataan Tuhan. Iya. Oke. Perkataan Tuhan yang datang kepada Maria berupa Yesus. Berupa Yesus. Apa berupa Yesus dikatakan? Engkau akan melahirkan. Firman yang datang kepada Maria itu berupa Yesus atau bukan? Firman. Ya, firman berupa Yesus atau bukan? Bukan begitu. Allah berfirman, yang menyampaikan. Nah, Allah berfirman, kemudian ada malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Maria. Betul? Betul. Nah, Allah berfirman, jadilah matahari. Ada penyampai atau tidak ada?
Ya kan langsung jadi. Nah, hebat mana dengan kejadian Yesus dengan matahari? Kok hebat mana? Orang Yesus sendiri adalah firman. Dari mana Anda mengatakan Yesus sendiri adalah firman? Saya tanya kepada Anda, yang datang kepada Maria yang dibawa oleh Gabriel itu apa? Gini ya, konsep dulu, konsep kita ini bicara konsep ya, konsep Iya, konsep betul. Kita ya, konsep dulu. Oke. Oke. Sekarang gini dulu, tunggu dulu biar tahu dulu. Silakan. Kalau di Alkitab, Allah itu adalah firman. Betul. Ya. Ya. Firman yang menjadi manusia. Oke. Ya. Nah, yang menjadi matahari apa? Ya, kalau matahari kan sudah ciptaan. Loh. Jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Terus jadilah hamil. Kalau Yesus kan nggak ada, jadilah Yesus kan nggak ada. Oh, yang menjadi yang dikatakan dalam Yohanes 14 apa bunyinya? Apa? Apa bunyinya? Firman yang menjadi manusia. Menjadi enggak? Ya menjadi dong. Oke. Dari mana itu? Apa yang menjadi manusia? Firman itu yang bisa kita lihat. Firman menjadi manusia. Kalau matahari dari mana tadinya? Tadi Anda jawab matahari dari mana? Kok bicara matahari lagi? Lah, supaya Anda itu kemana? Sekarang begini, matahari tercipta dari firman. Iya, terus apa Yesus tercipta dari? Kok tercipta? Bukan tercipta. Jadi Yesus itu tidak diciptakan? Ya bukan dong. Terus kenapa ada kata menjadi? Lah, firman yang menjadi manusia itu yang menjadi itu ciptaan atau bukan? Kalau nggak menjadi, kamu nggak bisa melihat, bro. Nah, makanya saya tanya sama Anda, kalau ada kata menjadi, itu sama halnya tercipta. Bukan, beda. Beda. Gini ya. Gini lu makin botak makin bego. Bukan, jangan gitu, bro, jangan gitu, nggak baik. Jadi gini. Nggak baik ya. Ya, nggak baik. Tapi emang kenyataannya botak gimana kita tuh? santai aja. Ya kan? Kita santai bicara konsep tentang keilahian, ketuhanan. Yesus mengatakan, firman menjadi manusia. Satu konsep dulu. Gua sendiri manusia. Hasil firman gua sendiri sama. Bukan. Kalau kita bicara firman, kalau saya tarik nih, kalau saya balik ke Anda, siapa itu firman, siapa itu Allah, siapa itu Rohul Kudus, roh Tuhan, Rohul Kudus. Jibril, Rohul Kudus bahasa apa? Gini. Bahasa mana Rohul Kudus? Gantian. Saya mau mengatakan gini. Ini tentang kita konsep manusia itu hasil firman semuanya. Jadi manusia. Saya tanya dulu. Firman itu Allah enggak? Firman itu sifat otak. Bukan, jangan dulu. Firman itu Allah enggak? Ya, firman itu sifat Allah. Bukan. Itu enggak ada konsepnya. Kalau maksa? Kalau memang mau saya tanya. Maksa? Mana dalilmu? Enggak, lu polisi atau apa lu maksa? Bukan, mana dalilmu? Maksa aneh. Itu kan asumsimu. Oh, asumsi. Lu mana asumsi itu. Sifat itu jelas apa? Yang namanya sifat firman itu sifat Allah. Lu bukan, jangan maksa ada gua. 20 sifat Allah lu dalam kayak polisi di dalam 20 sifat Allah apa aja? Di dalam 20 sifat Allah. Keislaman, 20 sifat Allah itu tidak ada firman. Apa aja sifat Allah? Coba, apa aja 20? Ada, sebutin satu-satu. Ada firman enggak? Sebutin satu-satu. Enggak, saya mau tanya ada firman enggak? Sebutin satu-satu. Ya, satu-satu sebutin. Oke, saya tidak akan sebutkan semua. Ada firman enggak? Jawab dulu. Ada firman enggak? Jawab dulu. Ya, satu-satu sebutin. Bukan, ada firman enggak? Satu-satu kalau itu saya sebutin. buka Google aja bisa tuh. Ya, buka aja Google. Kita bicara sekarang. Kita bicara sekarang. Buka Google. Satu pertanyaan buat kamu. Ngajarin lu. Bukan. Mana sih? Loh, kalau kamu cuma tahu bahasa Arab aja. Firman itu kamu adalah tahu sifat bahasa Arab aja. Kalau saya jujur aja saya lu gak usah maksa. Harus ditranslate dulu. Gimana sih ente ini maksa? Bukan. Orang botak itu gak usah maksa sama orang gondrong, gak boleh. Ada nggak di 20 sifat Allah itu yang tertulis? Ada nggak firman? Sebutin satu-satu. Sebutin. Saya tanya dulu Anda sebutin satu-satu. Iya, makanya sebutin satu-satu. Jawab dulu. Jangan sebutin satu-satu. Ada nggak firman? Sebutin satu-satu, gue minta.
Coba dibuka dulu di layar. Buka. Bukan layar, Buka. lu yang ngajarin Bukan, gua. enggak. Lu bilang Ya, saya kan 20. bukan penghafal. Saya Nggak taunya lu nggak bukan bisa. jago penghafal. Saya Lu. bukan jago penghafal, Bilang tapi aja saya lu bisa kagak tahu mengartikan. gitu. Bilang aja lu kagak tahu. Iya, Bu, iya memang nggak tahu. Tapi Sosokan saya tanya ngajarin dulu, lu. ada nggak firman itu? Sebutin satu-satu. Ada nggak sifat Allah itu Sebutin firman? satu-satu. Satu-satu. Bukan. Gini loh, satu-satu ya. Sebutin. Allah itu adalah firman. Oke, berarti firman itu bukan sifat. Kalau ente mau mencampurkan ajaran Kristen dengan ajaran Bukan. Islam, nggak akan nyampe. Mau gimana pun Bukan, juga. saya konteks Nggak ke akan nyampe. Al-Qur'annya. Saya Nggak akan konteks ke nyampe. Jangan Al-Qur'an. dicampur. Bukan. Jangan dicampur. Bukan campur-campur. Gimana? Sama Islam. Pak Dewa, Kan Pak Dewa. Anda kan bicara Alkitab. Pak Dewa, Oke, tanya kita aja. bicara Alkitab. Sekarang di Kalau mana saya bicara Al-Qur'an, di mana Allah itu firman? Di mana ayatnya? Ya, itu yang saya katakan. Sifat dua kan Allah itu firman. Nggak usah begitu, Ablon. Saya tanya Anda, di mana di ayat Bible Anda mengatakan itu firman adalah Allah? Di mana? Firman itu adalah Allah. Itu di Yohanes, di Al-Qur'annya maksudnya di mana? Bukan, kita bicara di anunya saja, di Al-Qur'an. Di mana? Ada, itu cuma udah ngomong ada. Mana, Saya kan bukan di mana ayatnya di Bible Anda? Gini, Yohanes 1 nomor 1. Oke lah, itu di nggak usah Bible, dulu Bang. lah. Itu Di jelas Bible ada. itu. Nah, sekarang kita konsep dulu sifat Allah. Apakah benar? Tidak, begini Pak Bro, jangan ke situ. Anda firman, Anda kan bicara firman nih. Anda tadi mengatakan dari tadi bahwa firman itu adalah Allah. Di mana ayatnya? Ada di Alkitab. Saya bukan Di jago mana penghafal, ayatnya di tapi Alkitab? ada. Di mana? Di Al-Quran. Enggak usah di Al-Quran, di Alkitab aja. Di mana di kitab? Firman itu adalah Allah. Di mana ayatnya? Coba Juma, ada nggak itu? Yohanes 1 nomor 1. Anda di situ kan, Anda kan, saya sudah tahu Bang Suma, bahwa dia mau ambil Yohanes 1 di situ mengatakan bahwa firman itu pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Ada kata bersama-sama di sini, Bro. Loh, kalau ada kata bersama-sama berarti bukan dia gitu loh. Suara itu. Nah, apanya? Kalau kamu tidak tahu firman, kan kamu nggak tahu Allah. Loh, Kak, saya bertanya kepada Anda. Makanya kan bahwa tadi dari tadi Anda mengatakan ya, firman iya itu dong. adalah Allah. Ya kan? Sekarang saya tanya. Makanya saya tanya, ada nggak di ayat Anda mengatakan firman itu adalah Allah? Ada, makanya Ya. saya mengatakan aku adalah Bapa. Ya. Loh, di mana? Aduh. Inilah kadang-kadang makanya konsep gini loh, konsep kan kita mempelajari. Oke lah ya. Mempelajari tentang konsep di Alkitab itu, kita rapikan dulu sih apa artinya, apa maknanya, kemana larinya. Jadi Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau bicara aku dan Bapa adalah satu, ya Atau bicara apa? aku dan Bapa adalah satu, ya. Betul itu, kan tidak konteks- salah, tidak salah. Betul. Tidak salah. Tapi Tapi aku dan Bapak adalah satu itu berarti dua loh, Bro. Dua, Bro. Ada dan. Bukan. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Ada kata dan di situ adalah kata-kata pemisah. Oke ya, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Itu Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, Iya. kita balikin ke kita. Kita balikin ke kita. Kalau saya mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, beda nggak? Dua itu. Dua. Bisa Dua. nggak saya mengatakan, aku adalah Allah? Nggak bisa. Tidak. Nggak bisa. Tidak benar. bisa. Tidak bisa. Benar. Benar Aku kamu. dan Bapak adalah satu dua itu. Nah, Satu ketika apa? Yesus Satu mengatakan, apa? gini, Satu apa ketika itu? Yesus mengatakan, Satu aku apa? tidak, gini loh, gini ya, Satu apa? aku Satu tidak apa? bisa, aku Enggak, tidak satu bisa apa? berbuat apa, gini loh, aku Aku dan tidak Bapak bisa adalah satu apa? Satu apa dulu itu? Ya satu itu ya satu dong. Ya namanya tambah satu. kepo lah. Tambah kepo lagi sama Ustaz Suma kalau mau membantu itu aku tidak berbuat apa-apa dari Bukan. diriku sendiri. Tentang konsep ketuhanan itu sebenarnya Anda tidak mempelajari di Al-Quran itu sudah jelas. Nggak usah bahas ini, nggak usah bahas soal apa ngajarin Quran, nggak usah. Loh, kenapa nggak Nggak bisa? usah. Kenapa nggak bisa? Ente paham Al-Quran? Paham dong. Paham. Bang Kores, tolong tampilkan bahasa aslinya biar dia baca. Artikan Tolong ya, tampilkan. artikan. Oh, iya. Saya pinta artikan. Lah, paham itu gini loh. Gini, Bo. Paham itu adalah bisa mengerti. Bukan bisa mengerti, bisa membaca juga. Itu Bisa baca membaca. itu, membaca bahasa Inggris itu bisa tapi belum tentu mengerti. Paham nggak? Lu mau ngajarin Al-Quran, lu ngajarin Al-Quran apa terjemahan Al-Quran? Loh, terjemahan itu kan translate. Lah, terjemahan itu Al-Quran bukan? Loh, Al-Quran dong. Gimana sih kamu?
Bego lu mah bener Kok kotak-kotak. bego gimana? Anda kan orang Al-Quran itu Indonesia. Al-Quran. Al-Quran itu kan bahasa Bukan, daripada Abdon. Arab toh. Ya, Emang nah, di sini Pak Abdon ya. Pak Abdon jangan ngotot kalau diajarin. Ya, Loh, jangan sekarang kamu nggak ngotot. ngakuin itu terjemahan. Al-Quran itu Al-Quran. Terjemahan itu terjemahan, beda lagi. Terus Bukan kalau Al-Quran itu terjemahan dibilang kitab suci, sama benar kayak nggak? kitab ente. Kitab ente itu kan terjemahan. Yang konon katanya mengaku dikatakan kitab suci, padahal kitab ente itu kitab terjemahan yang konon dikatakan kitab suci. Terus Terjemahan itu. kamu nggak terjemahan nggak? Terjemahan nggak Al-Quran itu? Gua baca Al-Quran. Baca Terjemahan nggak Al-Quran. itu? Terjemahan juga Diterjemahin belajar. diterjemahin dulu ke bahasa Indonesia biar paham. Terjemahan nggak itu Al-Quran? Lah, kami kan membaca Al-Quran dulu. Kamu Setelah nggak membaca Al-Quran paham. baru kami Kalau nggak pelajari. diartikan ke bahasa Indonesia, Itu kan kamu cuma nggak translate paham. saja dong. Nah, masalah iya, itu. beda. Makanya jangan samakan Beda, antara Al-Quran sama, dengan terjemahan sama. Al-Quran. Ya nggak beda. Kamu kan bahasa orang Indonesia ya. Mengerti itu harus bahasa Indonesia. Apa kamu Harus mau orang diterjemahin Arab? dulu, udah titik. Nggak usah Iya, dibahas itu lagi. sih susah sih ya, umat terjemahan mah susah. Bukan. Kan kamu juga Jangan terjemahan. terjemahan. Anda itu Coba ada yang Al-Quran lain itu nggak? juga Ada yang lain nggak? terjemahan. Coba Aku ada yang lain nggak? mau tanya. Al-Quran itu juga terjemahan. Ya, yang lain aja. Bang, yang lain Oji, aja. Oji. Ini mah. Nah, itu Oke. aja tadi Wah Kalau- tadi kan Abdon kan tidak mengatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu. Itu ada dua, Bos, ada pemisahnya, Bro. Apa Dan duanya? kata Coba. tadi itu Apa adalah duanya? pemisah, berarti dua. Siapa Kalau yang saya ngomong? katakan aku dan Abdon adalah satu, apakah kita bersatu? Bukan. Kan tidak Beda. mungkin gitu. Beda. Itulah kita. pasti agak. Anda harus mengerti bahasa Indonesia. Pergunakanlah bahasa Indonesia baik dan benar. Anda tidak mengerti keilahian. Sama. Bukan, Harus jangan diartikan lagi. Anda tidak sekarang mengerti kalau keilahian. begitu, Anda itu satu Bukan. wujud kita. Manusia sama Kenapa? manusia sudah berbeda. Oke? Iya kan? kenapa? Kalau kamu bilang kamu sama dengan saya, salah. Itu perumpamaan, Bro. Ini Karena bicara tadi tentang keilahian ayat ini. yang Anda angkat tadi kan Anda mengatakan, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya iya Ya, dong. itu ada pemisahnya. Ada Apa kata pemisahnya? dannya di situ. Harusnya kalau Coba dia ceritakan. Yesus mengatakan bahwa dia satu dengan Bapa, harusnya dia kata-katanya bukan seperti tidak ada dannya. Loh jadi? Nah, harusnya dia katakan begini, aku adalah Bapa gitu loh. Nah, harusnya kan sekarang, begitu. Oke, Bukan Bapak kata itu dan. siapa? Bapak itu siapa? Ya menciptakan Yesus lah. Bukan, itu keilahian daripada Yesus. Itu keilahian. Udah, Makanya gini. dulu. Apa Bang, yang lain aja, Bang. Yang lain. Bukan, Begini bukan. Pak Biar Abdon, paham, saya yakin Biar Pak paham. Abdon ini, Pak Abdon, saya mohon maaf ini kalau ke pribadi ya. Saya yakin dan percaya Pak Abdon itu di sekolah dulu waktu pinter. Ya. Yes, di kuliah juga pinter, di tempat pekerjaan lebih hebat barangkali. Anda mungkin dapat bonus apa dan sebagainya. Tapi kenapa kok bicara dari Alkitab, kok jadi ngawur gitu loh? Coba kita Bahasa pelan-pelan. Indonesia baik Apanya dan yang benar kok ngawur? jadi ngawur gitu. Apanya yang ngawur? Apanya yang ngawur? Ngawur. Sekarang Anda saya tidak tanya bisa kamu. misalkan Sekarang aku dan gini, Bapak dan sekarang satu itu gini kan ya. dua. Kamu ada Itu berapa? bahasa Indonesia loh. Mau tanya, Tunggu ya dulu. ampun. Kamu ada berapa? Saya tanya dulu. Apa? Kamu ada berapa? Maksud apa hubungannya nih? Bukan, ini bicara tentang satu ya, bicara tentang satu. Bang Kamu Juma, ada yang berapa? lain bisa nggak? Yang lain bisa nggak? Aku Yang lain bisa nggak? POG. Udah. Yang lain. Aku udah di sini lagi ngomong. Kenapa? Ini pembelajaran kita ini. Kenapa? Bukan pembelajaran, ente nggak paham, susah jadinya. Sampai sekarang pun kamu itu Ini belum sebenarnya kenal bukan Tuhan. pembelajaran Pak Cuma, Abdon. Anda belum menjerat kenal diri Tuhan, Anda menjerat diri sendiri. Anda bertanya tapi tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa yang menjerat Anda saya? Coba. muter-muter saja. Anda muter-muter aja Bukan. melulu. Sekarang coba Anda satu-satu. tanya lagi. Nanti gantian kita tanya jawab. Anda ada berapa? Nggak usah. Bukan, Pak Abdon. jangan dulu cuma. Kamu nggak usah takut. Nggak usah Kamu ada takut. berapa? Ngapain nggak Bukan takut juga. sama Satu. orang botak? Jawab dulu. Satu. Jawab dulu saya. Kamu Satu. ada berapa cuma? Satu. Siapa bilang satu? Anda kan bertanya sama saya. Ya. Anda bertanya sama saya jawab kok malah dibantah. Kamu punya roh? Kenapa? Kamu punya roh nggak? Ya pasti setiap manusia punya roh. Oke. Sekarang kamu yang ngomong ini jasmani apa roh? Kenapa? Jasmani apa roh ini yang ngomong ini? Ya jasmani lah. Oke, jasmani. Kamu bilang kamu mengakui ada roh. Sekarang kamu punya Iya. nama nggak? Kenapa? Punya nama nggak?
Ya punya lah. Terus kamu ada berapa? 1. Nah, benar kamu, pintar kamu. Itulah hakikat daripada Allah itu. Terus Arahnya kemana apa hubungannya? Apa hubungannya? Sekarang apa hubungannya ini? Kamu ada 3 kan? Jantung punya nggak, Pak Loh, bukan. siapa bilang? Itu jasmani. Saya nggak pernah jawab. Saya nggak pernah jawab Kamu ada bahwa 3, saya kan? ada 3. Kamu Saya sudah pernah mengatakan jawab kamu 1. punya nama, kamu punya roh, kamu punya jasmani. Ada punya 3 jantung nggak? Jantung punya nggak? Itu jasmani namanya, Bapak. yang dibilang Begini, setiap punya dibilang manusia Bapak itu, ini, Pak itu Bro, setiap manusia itu pasti punya jasad dan punya roh. Ya, itu udah pasti. Kalau kita punya jasad tidak punya roh, berarti kan kita mati. Begitu pula sebaliknya, kalau roh tidak ada jasadnya bukan manusia namanya. hidup. Kan siap, gitu. Terima kasih Peta jawabannya. Sekarang lanjut lagi ke kristenan berikutnya. POG silahkan. POG, aku mau tanya nih. Pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta itu kan menceritakan awal perjalanan, ya kan. Sekarang kan ketika nabi-nabi turun itu mengartikan bahwa manusia harus bertobat, harus melakukan pertobatan, harus bertobat. Nah, pertanyaannya itu Muhammad untuk apa dia ada? Sementara nabi-nabi sebelumnya itu mengajarkan tentang taat kepada Tuhan. Itu aja sih. Nabi Muhammad pun mengajarkan. Ya, pertanyaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke bumi untuk apa? Tafadhol silakan untuk apa? Terlebih dahulu. Sementara Nabi Musa, Nabi yang lain itu mengajarkan tentang ketaatan kepada Tuhan, gitu. Ya. Silakan. Jawabannya pertanyaan udah dimengerti. Silakan Gurunda Juma. Oke, baik. Jadi gini. Untuk apa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus? Yang pertama adalah untuk kemudian diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Itu dulu. Di mana nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada umatnya atau kaumnya masing-masing. Nabi Musa diutus hanya kepada kaumnya. Yesus diutus hanya kepada kaumnya. Ya, itu jelas. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan untuk kaumnya. Bukan hanya untuk kaumnya, tapi untuk seluruh manusia. Makanya di dalam Al-Quran perintahnya itu adalah ya ayuhan nas. Ya, perintahnya jelas ketika dia diperintahkan, seruannya itu menuju kepada seluruh manusia. Tidak hanya kepada bangsa Arab saja, tetapi seluruh umat manusia. Dalil-dalilnya sangat jelas di dalam Al-Quran, ya. Banyak dalil yang diperintahkan dengan diawali ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia, sembahlah Allah, Tuhan pencipta. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ar halalan thayyiba. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, nas itu manusia. Seruannya selalu kepada manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya ayuhan nas. Sementara Nabi Isa atau Yesus itu tunjukkan dalilnya. Wahai manusia, tak pernah Yesus menyeru sebentar. kepada seluruh manusia. Om Juma percaya nggak kalau misalnya pada waktu nabi-nabi turun itu adalah akhir zaman. Makanya nabi-nabi itu diturunkan untuk taat kepada Tuhan. Ya kan? Jadi ya, untuk apa Muhammad turun? Untuk apa dia? Apa konsep keselamatan dia? Sementara pada zaman dahulu seperti Nabi Musa, nabi-nabi yang lain itu sudah mengajarkan ketaatan, sudah mengajarkan ketaatan kepada Tuhan. Sekarang saya ingin tanya. Baik. Sekarang Anda
tadi saya katakan kepada Anda, Musa diutus kepada kaumnya. Musa diutus kepada kaumnya untuk taat kepada Tuhan. Konteksnya taat kepada Tuhan. Iya, betul. Nah, sekarang Anda kaumnya Musa. Konteksnya taat kepada Tuhan. Iya, saya tanya sama Anda kaumnya Musa. Musa mengajarkan konteks kepada Tuhan. Iya, kaumnya diajarkan menyembah kepada Tuhan. Sekarang Anda kaumnya Musa. Bukan, saya bukan. Nah, apakah hanya kaumnya Musa yang harus masuk ke dalam surga? Anda yang bukan tidak? Tadi kan makanya dengarkan konteksnya taat kepada Tuhan. Ketika bukan kaumnya taat kepada Tuhan, itu artinya masuk surga. Konteksnya kan taat kepada Tuhan. Gimana ceritanya? Untuk Anda tidak diperintahkan. Berarti, dengar dulu. Menurut Anda, konteks keagamaan itu berdasarkan rasnya begitu? Ya, Anda ini lucu loh. Sekarang saya tanya, saya tanya sama Anda. Aturan Tuhan yang datang kepada Musa itu mengikat Anda atau tidak? Mengikat. Mengikat? Ya. Coba tunjukkan perintahnya, bahwa perintah Tuhan yang datang kepada Musa adalah untuk kamu. Untuk non-Musa, non-Yahudi. Loh, saya minta datanya, itu kan perintah untuk kaumnya Nabi Musa. Perintah untuk Anda orang mana? Orang Batak. Anda tahu nggak konsep penciptaan manusia itu berasal dari mana? Allahu Akbar. Saya tanya kepada Anda, aturan Tuhan yang datang kepada Musa itu untuk umatnya Nabi Musa atau untuk Anda juga? Masalah umat, tadi makanya dengarkan konteksnya. Anda itu lebay. Saya tanya apa, Anda larinya kemana? Saya tanya. Ketika mengatakan taat kepada Tuhan, maka konteksnya itu taat kepada Tuhan, bukan masalah ras dan suku kaumnya. Bukan. Anda ini jauh lebih hebat dari Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa mengatakan, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Anda Bani apa? Anda tahu manusia berasal dari mana? Allahu Akbar. Anda Bani apa? Tunggu dulu. Anda Bani apa ini? Saya mana tahu kalau Anda jawab sesuai pertanyaan. Allahu Akbar. Pertanyaan. Lu maksudnya gini, Bani itu dari keturunan suku mana ya? Keturunan mana? Anda Bani Israel, Anda keturunan Israel? Bukan. Nah, apakah kemudian aturan Tuhan yang ada kepada Bani Israel itu diperuntukkan untuk Anda? Bani Israel bukan berarti, dengar, keturunan Bani Israel emangnya hanya Israel aja. Sekarang nggak usah tanya itu, saya tanya sama Anda. Anda keturunan Bani Israel? Pada waktu Allah menghancurkan bumi, Allahu Akbar. Hanya ada keturunan Nabi Nuh. Allahu Akbar. Yeremia 31 nomor 33. Berarti artinya Allah memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Anda Bani apa? Alhamdulillah. Tidak ada hubungannya ke sana masalah. Allahu Akbar. Anda menanyakan tentang hukum Torah. Hukum Torah itu adalah perintah dan larangan Tuhan yang mengikat Bani Israel. Anda Bani apa? Konteks pertanyaan saya itu adalah ketaatan kepada Tuhan, bukan masalah bani. Allahu Akbar. Anda menanyakan apa tujuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia, mengajarkan ketaatan menyembah kepada Allah, Tuhannya Musa. Musa diutus hanya untuk kaumnya, memerintahkan kaumnya sujud menyembah kepada Allah. Sekarang ketika Nabi Musa datang mengajarkan kaumnya untuk sujud kepada Allah, apakah wajib non kaumnya Musa itu sujud kepada Allah? Anda mengatakan wajib. Mana dalilnya? Mana perintahnya? Tapi kalau ketika ada perintah yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, perintah kepada seluruh umat manusia, maka manusia dimanapun di atas muka bumi ini ketika tidak taat,
maka dosa yang ada. Ya ayuhan nasu qad ja'akum. Ya, itu perintah dari Allah. Seluruh manusia. Musa hanya kepada kaumnya. Isa Yesus hanya kepada kaumnya. Matius 24 nomor 15. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pengutusan, berbicara mengenai pengutusan, Yesus diperintahkan hanya untuk Bani Israel. Untuk diberitakan bahwa Yesus dan Injilnya itu pernah ada di atas muka bumi, diberitakan kepada seluruh makhluk. Ya, kami juga mengimani itu. Yesus untuk Bani Israel, dia diberikan Injil kepada dia. Dan itu yang harus diberitakan. Bahwa Yesus pernah ke Bani Israel dan diberi hikmat Injil kepada dia. Bukan dia diutus untuk non-Israel. Itu loh tujuan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia dikatakan sebagai penghibur. Karena ketika Allah datang kepada Musa, Allah tidak datang kepada bangsa yang lain. Bangsa yang lain dianggap oleh Allah berdasarkan bilangan 32 nomor 21. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Engkau membangkitkan amarahku wahai Israel, engkau membuat aku cemburu, maka aku akan membangkitkan amarah dan cemburumu dengan menggunakan yang bukan umat. Coba. Bangsa lain dianggap bukan umat dan membiarkan dan membuat engkau iri engkau iri dengan yang bukan engkau iri dengan umat yang bodoh, umat yang ummi. Coba, umat lain dianggap bukan umat, bangsa lain dianggap bukan umat, bangsa lain dianggap bangsa bodoh, bangsa ummi. Cuman Israel yang dianggap umat. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW dia disebut sebagai penghibur. Kenapa penghibur? Karena dia utus untuk seluruh umat manusia. Kalau misalnya kamu bicara masalah Bani Musa itu Bani apa? Keturunan dari Musa, Bani Musa. Menurut kamu manusia itu banyaknya semana dulu waktu zaman si Musa? Sebanyak sedunia ini kah atau hanya keturunan Musa saja? Coba. Makanya ya, wallahu alam. Yang pastinya kamu tidak bisa katakan. Sekarang begini, saya tanya sama Anda. Untuk apa? Mesir di sana, apakah Mesir ini adalah keturunan Musa? Firaun. Bani Israel? Firaun sudah ada kan pada masa itu? Apakah dia Bani Israel? Firaun itu? Mungkin saja, kenapa tidak? Nah, itu Anda juga mengatakan mungkin. Tidak ada. Anda juga mengatakan mungkin. Sekarang ketika Bani Israel itu sudah ada, apakah Bani Ismail belum ada? Bangsa Arab belum ada? Atau justru keturunan Ismail yang lebih dulu daripada keturunan Ishak? Ayo. Silakan. Konteksnya apa itu? Tadi kita bahas tentang Musa. Iya, sekarang ketika Musa diutus kepada Bani Israel, menurut kamu itu seberapa banyak? Yang pasti semua dari makanya dikatakan kamu tahu ada Bani Israel. Kenapa? Ya, kamu tahu nggak berapa banyak Bani Israel? Ayo. Yang saya tahu Bani Israel itu adalah mereka yang mengikut Musa ketika dibebaskan dari perbudakan Mesir. Itu yang saya tahu. Kalau kamu punya pengetahuan lain, ayo utarakan di sini. Silakan. Bani Israel di mana saja pada masa Musa? Mana tahu saya. Nah, terus kenapa kamu tanya ke saya? Kamu juga tidak tahu kan? Saya tahu Bani Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir yang ikut kepada Musa. Sementara kejadian itu Bani Ismail juga sudah ada. Lebih duluan Bani Ismail daripada Bani Ishak. Konsep keselamatan Bani Ishak apa? Bani Ishak itu menyembah kepada Allah. Apa konsep keselamatannya? Konsep keselamatannya menyembah kepada Allah. Konsep keselamatannya? Konsep keselamatannya menyembah kepada Allah. Konsep keselamatan Musa mengeluarkan Bani Musa keluar dari tanah Mesir. Itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Baca Yeremia 31 nomor 31 32. Perjanjian lama Allah.
Perjanjian lama Allah adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya memberikan hukum Taurat kepada Bani Israel. Keselamatan itu ada 3. Yang pertama itu konsep keselamatan oleh Nabi Nuh. Yang kedua itu konsep keselamatan pada Nabi Musa, tetapi gagal. Nabi Musa ini gagal. Kenapa? Karena Bani Musa ketika mereka diselamatkan oleh ular tembaga, mereka malah menyembah ular tembaga itu. Nah, konsep keselamatan ketiga apa? Konsep keselamatan ketiga itu Yesus Kristus. Diberi Yesus Kristus, kemudian Yesus Kristus juga gagal. Disembah laksana patung tembaga ular. No, tidak. Dengar. Kamu tidak nyembah Yesus? Kamu tidak nyembah Yesus? Kenapa Yesus katakan dia utusan? Kamu tahu nggak kenapa? Di kampung halamannya enggak kan, di kampung halamannya Yesus gagal. Supaya orang goblok tidak menyembah kemanusiaan Yesus. Gitu. Supaya orang bodoh itu tidak menyembah kemanusiaan Yesus. Oke, saya ingin uji perkataan Anda. Saya ingin uji perkataan Anda supaya orang bodoh tidak menyembah kemanusiaan Yesus. Oke, saya ingin tanya kepada Anda. Yang bangkit dari kematian itu siapa? Tubuh kemuliaan Yesus. Maksudnya tubuh kemuliaan manusia atau bukan? Tubuh kemuliaan. Jangan Anda lipat lidah Anda ketika kebenaran ada di hadapan Anda. Saya ingin tanya kepada Anda. Tertulis apa itu tubuh kemuliaan? Tidak ada kejelasannya di Alkitab. Yang dibangkitkan manusia atau bukan? Tubuh kemuliaan. Saya minta Anda jujur berdasarkan data. Oh, sekarang saya tanya. Menurut kamu, kok tanya saya? Ketika Anda mengatakan yang menyembah Yesus manusia itu adalah bodoh, yang saya tanya sama Anda, coba Anda berbicara dengan jujur. Yesus itu ketika terjadi penghakiman, apa yang bangkit di dalam menurut Islam? Apa yang bangkit? Tunggu dulu, kenapa lari ke sana? Ini kita berbicara mengenai Yesus. Tunggu. Berbicara mengenai Yesus. Anda adalah narasumber Kristen yang keempat di malam ini. Yang bangkit itu siapa? Kisah 2 nomor 24. Yang bangkit manusia atau apa? Tubuh kemuliaan Yesus. Tubuh kemuliaan Yesus. Oke. Maksud daripada tubuh kemuliaan itu apa? Tubuh kemuliaan tubuh yang lahir baru. Lahir baru. Maksudnya lahir baru itu gimana? Lahir baru kamu nggak paham? Nggak paham saya. Saya ini belajar tentang yang tuduhanmu yang menyembah itu adalah manusia bodoh. Yang menyembah manusianya Yesus. Kemanusiaan Yesus. Oke, makanya saya tanya sama Anda. Saya tanya kepada Anda. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Sekarang manusia itu kemana? Manusia. Maksudnya gimana? Yang dilahirkan Maria yang manusia itu kemana sekarang? Mati. Tubuhnya. Mati. Oke, jadi jasadnya Yesus masih ada di kubur. Tidak ada dijelaskan apa itu tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya sama Anda, jangan melilit lidah Anda. Ketika Yesus mati, yang mati adalah manusia. Oke, yang mati adalah manusia. Itu artinya hidup yang kekal. Yang mati adalah manusia, betul? Iya, betul. Dan dia bangkit kemudian. Ketika dia bangkit, siapa yang bangkit? Tubuh kemuliaan Yesus. Dibangkitkan. Itu tubuh kemuliaan yang setelah Anda bangkit, yang setelah dia bangkit, kata Anda, ya kan? Sebelum dia bangkit, dia manusia. Sebelum dia bangkit, dia manusia. Okay. Makanya dikatakan dia dengar dulu. Sebelum dia bangkit, dengar. Makanya dia mengatakan, jangan jualan cendol di sini. Di sini bukan siswa sekolah minggu. Kamu tahu nggak sih arti utusan itu apa? Sabar. Setelah dia bangkit, baru dikatakan tubuh kemuliaan. Yang sebelum bangkit dia adalah manusia. Oke? Yang menjadi tubuh kemuliaan manusia atau bukan? Tidak dijelaskan. Jangan gitu. Yang menjadi tubuh kemuliaan manusia atau bukan? Yang jadi tubuh kemuliaan, ini pertanyaannya sangat aneh menurut saya.
Aneh memang, karena ini adalah kuburan buat Anda. Yang menjadi tubuh kemuliaan manusia atau bukan? Ketika Yesus mati, tubuhnya itu mati dan dia bangkit. Nah, yang bangkit ini tubuh manusia atau bukan? Tubuh kemuliaan. Sebelum menjadi tubuh kemuliaan, manusia atau bukan? Manusia. Berarti yang menjadi tubuh kemuliaan adalah manusia. Berarti yang Anda sembah asalnya Bapa, dia kan kembali ke Bapa. Anda paham? Allahu Akbar. Itu nggak bolak-balik. Allahu Akbar. Yang dilahirkan Maria apa? Bapak. Yang dilahirkan manusia itu adalah firman. Lain lagi. Berubah lagi. Bukan manusia. Firman dalam wujud manusia. Oke, firman dalam wujud manusia. Berarti sudah manusia ya? Kamu tahu nggak konteks firman dan berfirman itu apa perbedaannya? Kamu tahu? Udah. Itu sudah pelajaran pesulap itu, pelajaran pesulap. Kamu tahu nggak berfirman itu apa? Berfirman itu berkata. Berfirman itu berkarya, bekerja. Iya, betul, berkarya. Loh, Tuhan itu mencipta. Dengar, Tuhan itu mencipta dengan berkata. Tidak ada dikatakan berfirman berkata. Berfirman itu ya bekerja, berkarya. Oh, jadi Yesaya 55 nomor 11 itu dibuang aja dari kitab yang Anda ambil dari agama lain. Makanya di hari ke-7 Allah itu berhenti melakukan. Berhenti karena capek. Jadi dia istirahat. Ya, kamu mengenal Allah? Gimana cara kamu mengenal Allah? Kamu ambil kata Allah aja dari Al-Quran. Kok tanya saya lagi tentang Allah? Sekarang begini, yang menjadi tubuh kemuliaan katamu tadi adalah manusia. Berarti yang menjadi tubuh kemuliaan itu adalah asalnya dari manusia. Sekarang kembali ke pernyataan Anda. Yang bodoh itu adalah yang menyembah kemanusiaannya. Nah, yang menjadi tubuh kemuliaan itu asalnya dari mana? Dari Allah Bapa. Jadi yang dikubur itu, yang bangkit dari kematian itu Allah Bapa. Itu tubuh kemuliaan. Anda paham tidak sih? Kamu sedang berdialog ya dengan kakekmu, bukan dengan anak TK. Yang bangkit dari kematian siapa? Yang bangkit dari kematian siapa? Tidak ada dijelaskan, titik. Yang bangkit dari kematian siapa? Kalau tidak ada dijelaskan apa itu tubuh kemuliaan. Maria ketika tidak datang, usah ditanya kalau tidak ada dijelaskan. Kalau ada dijelaskan bahwa Yesus itu mayat gimana? Kamu kan bahas tubuh kemuliaan tadi, bukan masalah mayat. Ini enggak, sebelum menjadi tubuh kemuliaan ala gereja, ini kan Yesus mayat, betul? Ana coba lihat ayatnya. Maria, siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Ada enggak ayatnya itu? Mencuri mayat Yesus? Iya. Mana ayatnya? Coba buka. Kalau ada gimana? Coba buka dulu. Kalau ada gimana? Ya saya baca dulu. Apa dikatakan di sana? Belum baca. Udah, Bang. Anda belum pernah baca? Ya tunjukin aja. Yakin? Anda nggak pernah baca gitu? Tunjukin aja. Oh. Subhanallah. Kalau sudah begitu, Ustaz Tuma berarti dia tidak pernah baca. Bukan tidak pernah baca. Bukan nggak pernah baca, Bang. Dia ini kan, dia sudah ketabuk dengan perkataannya tadi. Kamu mengatakan yang menyembah manusia Yesus itu adalah orang bodoh. Saya ini sekarang membuktikan bahwa kau nyembah manusia. Supaya orang bodoh tidak menyembah kemanusiaan Yesus. Nah, yang kamu sembah ini sekarang manusia, Yesus. Siapa yang bilang saya menyembah kemanusiaan Yesus? Nah, sekarang yang menjadi tubuh kemuliaan, sekarang begini. Yang menjadi tubuh kemuliaan itu manusianya Yesus atau malaikatnya Yesus? Anda paham tidak hidup kekal? Nah, manusia bangkit dari kematian. Anda paham? Allahu Akbar. Markus 15 nomor 45. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Siapa mayat yang dimaksud? Berkenan. Baca. Di sana tertulis berkenan. Berarti berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Berkenan, kamu tahu berkenan tidak? Memberikan mayat.
Di nomor 46, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib. Ya, itu dari salib. Mayat Yesus kemudian hidup kembali menjadi tubuh kemuliaan. Yang kau katakan tubuh kemuliaan asalnya dari mayat atau bukan? Dari mayat, tubuh kemuliaan itu. Ya, berarti yang menyatakan bahwa menyembah konteksnya sisi berbeda. manusianya Yesus itu adalah orang bodoh. Konteksnya berbeda. Oke. Makanya kamu tanya seluruh Kristen di muka bumi ini, kamu tanya, apakah mereka menyembah kemanusiaan Yesus? Coba tanya. Memang mereka mengatakan tidak karena malu. Malu. Karena Tapi kamu apa? nggak paham. Karena Tapi kamu apa? nggak paham. Tapi apa? Kamu nggak paham. Tapi apa? Tapi karena aku nggak paham gitu. Begitu? Iya dong. Iya. Oke. Yang makan ikan goreng itu siapa? Di dalam Lukas 24 nomor 36, 37 sampai 40. Yang makan ikan goreng itu siapa? Tampilkan di layar. Oh. Kamu harus daftar jadi murid saya berarti ya. Lukas 24. Ya, bagus kalau 24. Berarti Anda harus belajar. Ya, jadi mayat Yesus bangkit, kemudian kamu katakan yang bangkit tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan asalnya dari mayat. Setelah dia bangkit katanya tubuh kemuliaan, di dalam kitab Anda terbukti Yesus makan ikan goreng. Apa itu? Ini yang Anda maksud tubuh kemuliaan, makan ikan goreng. Arti ikan goreng itu apa? Oh, ada artinya juga ikan goreng. Artinya sekarang minyak goreng mahal. Itu artinya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Apa arti ikan goreng di dalam kitab itu? Arti ikan goreng di dalam kitab Anda itu adalah bahwa Yesus itu bukan mayat, bukan hantu, tapi manusia berdaging bertulang. Sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri. Salah. Oh, salah. Berarti Yesus salah. Kamu yang salah. Oh, yang benar maksud ikan goreng apa? Saya catat nih. Saya tadi. Ya, saya ambil pulpen dulu. Saya ambil pulpen dulu. Ya, dengan segelas kopi. Jadi saya minum kopi sambil makan pulpen biar saya pintar. Apa yang membuat berjuta-juta orang harus beragama Muslim? Lah, kebenaran dong. Kebenaran dong. Kenapa tidak orang itu perginya ke kenapa tidak mengikuti ajaran Musa saja? Musa saja mengajari. Kan kami mengikuti ajaran Musa, nyembahnya kepada Allah. Terus untuk apa Muhammad? Muhammad itu satu, tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda. Untuk apa? Mengajarkan manusia untuk menyembah kepada Allah. Musa Tuhan yang loh, nabi-nabi yang lain juga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar gitu. Musa diutus hanya kepada kaumnya. Kalau misalnya ada orang di luar Musa menyembah Tuhan Musa, apakah itu salah menurut kamu? Enggak salah. Ya enggak salah. Pertanyaannya untuk apa ada Muhammad sementara? Nah, masalahnya sekarang begini. Saja menyembah Allah yang disembah Musa. Itu sekarang begini. Sekarang begini. Kristen yang 3 miliar itu konon ceritanya, kenapa enggak menyembah kepada Tuhannya Musa? Ah, ini salah. Ya, terangkan kepada saya. Kristen itu menyembah Tuhannya Musa. Yang mana? Yang pernah menjadi mayat? Kalau misalnya membahas tentang Yesus itu panjang ceritanya. Itu fikih. Enggak, kita berbicara mengenai Tuhannya Musa. Bukan berbicara mengenai Tuhannya Kristen. Saya tanya sama Anda, apakah 3 miliar Kristen menyembah Tuhannya Musa? Ya. Di mana Tuhannya Musa pernah menjadi mayat? Ketika dia menjadi Yesus. Nah, itu dia. Inilah tujuannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus memberi peringatan kepada kalian. Itu tujuannya agar kalian tidak mentuhankan makhluk Tuhan yang pernah menjadi mayat menurut iman Anda. Anda mengatakan Anda menyembah Tuhannya Musa.
Tuhannya Musa itu menurut Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 28 tidak bisa dikenal oleh manusia. Menurut Yesus loh, menurut Yesus. Menurut Yesus Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Menurut Yesus. Jika kamu ingin mengenal siapa Yahweh, kamu harus baca dari kitab Kejadian. Saya sudah baca kitab Kejadian. Saya sudah baca. Bahkan saya hafal sebagian. Berfirman saja kamu tidak tahu artinya. Berfirman itu adalah berkata. Berkata, berfirman Ya. itu berkata. Kalau Tuhan berkata, jadilah monyet, maka kau jadi. Kalau Tuhan berkata, jadilah malaikat, maka aku jadi. Kalau Tuhan berkata, jadilah ayam, maka kau jadi. Oh, Tuhan kamu punya mulut gitu. Loh, Yesaya 55, katanya kau bertuhan Tuhannya Musa. Yesaya 55 yang diterangkan di situ adalah Tuhannya. Tuhannya Musa. Saya tanya kamu bilang tadi berfirman berkata, berarti menurut kamu Tuhan itu punya mulut, punya hidung, punya kuping, punya tangan? Oke. Sekarang begini. Oke. Sebelum saya jawab. Dalam konteks kekristenan, berfirman itu berkarya, bekerja, bukan berkata-kata. Oh, berarti yang diterangkan di dalam kitabnya Nabi Musa ini salah berarti ya? Kitabnya Nabi Yesaya salah ya? Apa yang diterangkan Nabi Musa? Oke. Dikatakan begini. Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku. Ini sudah disebut mulut. Kamu mau menyangkal? Siapa yang berbicara seperti itu? Hah? Siapa yang berbicara? Ini demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Makanya kamu simak perkataanku. Konteks pada kejadian, kitab Kejadian berfirman itu berkarya, bekerja. Memang ada Tuhan konteks berkarya, berfirman itu berkata-kata. Tetapi di dalam kitab Kejadian itu bukan berkata-kata. Itu berkarya, bekerja. Saya tanya di kitab Kejadian. Oke. Oke. Kita lari ke Kejadian. Kita lari ke Kejadian. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, itu dia berfirman atau tidak? Dia berfirman, berkarya, bekerja. Wis. Jadi beda. Jadi dia tidak berkata-kata di situ. Tidak. Oh, iya. Apakah jika kamu bekerja dan berkata itu berbeda, saya tanya? Apa? Jika kamu bekerja dan berkata itu kamu atau bukan? Atau kamu enggak, saya tanya dalam Kejadian lagi yang tadi, ketika dikatakan berfirmanlah Tuhan, dengar, ketika Tuhan berkatakan berfirmanlah Tuhan jadilah terang. Itu bukan berkata di situ. Bukan, itu bekerja, berkarya. Oh. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi benarlah apa yang diterangkan dalam Matius 23 nomor 15. Agama, ajaran yang dibentuk oleh ahli kitab, penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Kamu itu kan? Emang agama Islam itu dibuat oleh ahli kitab? Agama Islam berasal dari mana? Agama Islam berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian ngeklaim ketika orang taat kepada Tuhan itu beragama Muslim? Mereka Muslim memang. Tahu Muslim nggak? Tadi kamu katakan Muslim itu berasal dari baginda. Kami Islam tidak berasal ajarannya itu dari Musa. Tidak berasal dari Yesus. Tidak berasal dari ahli kitab. Tadi kamu sendiri yang katakan Islam itu berasal dari Nabi Muhammad. Apa? Kapan saya katakan itu? Tadi kan. Islam, kamu tanya, kamu Islam itu dari mana? Saya katakan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus? Kenapa dikatakan ketika orang taat kepada Tuhan pada zaman Musa itu beragama Islam? Muslim. Mereka adalah Muslim. Mereka nggak beragama Islam. Mereka Muslim. Apa perbedaan Muslim dan Islam? Nah, kalau Islam itu SOP. Kalau Muslim itu orang yang taat kepada SOP. Oh, berarti orangnya gitu ya, orangnya. Oh iya, Muslim itu orangnya. Kalau Islam itu?
Islam itu sendiri ajarannya, SOP-nya, standar operasionalnya itu. Islam. Orang yang taat kepada aturan Tuhan itu Muslim namanya. Musa taat kepada aturan Tuhan, taat, Muslim. Yesus taat kepada aturan Tuhan, taat, Muslim dia. Berarti taat kepada Tuhan itu Muslim begitu? Iya, betul. Menurut kamu jika ada orang menuhankan dewa itu taat kepada itu Muslim bukan? Bukan. Menuhankan dewa itu Muslim, dia taat kepada dewa. Dewa yang dimaksud di sini apa? Dewa yang mana? Dewa api, dewa naga. Oh, itu bukan Muslim itu, karena tidak ada perintahnya menyembah ke situ. Menuhankan dewa. Dia menuhankan dewa dan taat kepada dewa. Apakah dia Muslim? Bukan. Yang dikatakan Muslim adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Itu Muslim. Jadi itu konsep? Jadi apa konsep keselamatan dari dari Muhammad tadi? Konsep keselamatan yang diajari dia sehingga berjuta-juta umat itu harus beragama Islam. Apa yang harus menyembah kepada Allah sebagaimana ajarannya Yesus. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Sudah saya katakan bahwa Bani Musa itu umatnya sudah menyembah Allah mereka. Iya memang. Terus kenapa? Apa masalahnya? Untuk apa Muhammad mengajarkan itu lagi sementara sudah diajarkan Musa? Allahu Akbar. Tadi saya sudah menerangkan kepada Anda, Musa itu diutus hanya untuk kaumnya. Jika misalkan ada orang nih di luar Bani Musa menyembah Tuhan yang disembah Musa, apakah dia dikatakan taat kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan didatangkan kepada dia perintahnya. Tetapi dia taat kepada Allah. Dia urusannya, tapi kan bukan untuk dia. Lucu Anda ini. Berarti Allah yang Musa itu tidak universal begitu? Oh, begini. Allahnya Musa itu, dengar. Jangan ketawa dulu. Dengar dulu. Allahnya Musa, Tuhannya Musa memerintahkan sebuah aturan untuk kaumnya Nabi Musa. Tapi tentang ketuhanannya, dia adalah Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta. Ketika orang di luar Bani Musa menyembah Tuhan alam semesta itu, apakah dia masuk surga? Jangankan menyembah, dengar. Jangankan menyembah, tidak menyembah pun masuk surga. Tidak menyembah pun masuk surga? Iya. Lantas untuk apa Muhammad ada? Untuk mengajarkan manusia menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Jika sudah ada Nabi Musa, kenapa harus ada Muhammad? Itu. Allahu Akbar. Bang, pelan-pelan deh bang. Begini. Tadi kan sudah dijelaskan berapa kali. Nabi Musa itu untuk Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel. Kalau misalkan semua, sebentar. Oke, silahkan. Kalau misalkan semua Nabi itu diutus hanya untuk Bani Israel saja, untuk alam semesta mana? Untuk seluruh dunia mana? Untuk orang Indonesia mana? Berarti kalian bertentangan. Sementara tadi kata Om Cuma katanya Allahnya Musa itu universal. Sementara kamu bilang diakui untuk Bani ajaran Nabi Musa itu hanya khusus untuk Bani Israel. Apa bedanya ketika Bani orang di luar Nabi Musa menyembah Tuhan yang sama? Apa perbedaannya? Lah, ini kan datang untuk alam semesta. Ente Bani mana? Ente kan Bani Katolik, Bani Protestan. Mau saya Bani Katolik, mau saya Bani Protestan, ketika saya menyembah apa yang disembah Musa tetap salah. Salah tetap. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Karena bukan Bani Israel. Itu satu. Tapi kan Tuhannya berarti bukan universal, berarti Tuhan. Loh, gimana sih Anda ini? Allahu Akbar. Lu coge ya? Coba beli korek kuping dulu. Beli korek konteksnya apa? Kamu nggak paham. Bukan nggak paham, ente nggak paham jawabannya. Kamu Nabi Isa. Lah, lu gimana sih? Nabi Isa, Nabi Musa itu hanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Berarti ajarannya hanya dihususkan. Ente yang sebentar tunggu dulu. Ente bertanya, gue jawab. Ente butuh jawaban kan?
Ente butuh jawaban, makanya gue jawab di sini. Oke, Nah, silakan. untuk seluruh alam Siapa semesta sih ini? mana? Tolong dicatat deh nama orang ini. Untuk alam Siapa semesta namanya? mana? Nabi POG, Muhammad. POG, Siapa namanya? POG. Ya, lain kali kalau Anda masuk nanti anak saya yang hadapi, jangan saya deh. Ya, Kenapa? Belepotan ya? Ini enggak. bukan belepotan, conge, Bukan, ente bukan. conge. Pemahaman Anda susah untuk diajak untuk dialog. Ada yang lain nggak? Saya. Ya. Mari kita lihat Meme Bos Ferry Jurdil ya, Meme Bos silahkan. Iya, saya penasaran dengan keterkaitan bahwa Musa itu Bani Israel dan juga Yesus hanya untuk orang Israel itu penasaran saya. Sama Bang Dewa itu aja bisa nggak? Nah, kami di sini semuanya umat muslim berhak untuk menjawab. Boleh. Ya berhak untuk menjawab. Ini arena, silakan kamu tanya aja. Tanya, yang namanya keilmuan orang itu tidak semuanya sama. Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Iya. Nah makanya ente nanya, silakan bertanya. Kalau misalkan gua jawab, bisa gua jawab. Kalau nggak bisa ya di sini banyak muslim yang lain. Saya mau lanjutin keterkaitan dengan Musa itu hanya diperuntukkan kepada orang Israel dan juga Yesus. Itu menarik buat saya itu. Iya, silakan. Ya, mungkin saya harus bantu jelaskan kepada teman siapa tadi, teman Kristen tadi. Oke ya. Ente di sini bertanya, bukan menjelaskan. Ente bertanya aja. Oh bertanya ya. Oh kalau iya, bertanya. Kalau bertanya nggak ada bahan saya soalnya. Ya nanya dulu baru ngejelasin. Enggak Deng, kalau Meme Bos ini memang ini Bang Deo, memang spesialis pengen ditanya ini. Oh jadi boleh saya bertanya. Iya. Gimana sih Lau? Iya lanjut. Bang Dewa itu mengatakan bahwa Yesus itu diutus hanya kepada umat Israel. Pertanyaan saya, alasan apa Yesus ini diutus hanya kepada orang Israel? Silakan. Alasannya apa ya? Nggak tahu gua alasannya apa. Jedor aja langsung. Mem, Matius 15 nomor 24 dibuka Mem, dibacain. Justru yang mesti pertanyaan itu gua tunjukkan sama ente. Kenapa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel? Tadi kan gue udah katakan, kalau misalkan semua para nabi itu diutus hanya untuk Bani Israel, untuk alam semesta mana? Untuk orang Indonesia mana? Maka lahirlah yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan wahai Bani Arab, tidak ada. Ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia. Nah, mengenai terkait pertanyaan tadi, yang katanya manusia itu sebelumnya sudah berantakan gitu kan, sudah banyak di mana-mana. Yang dikenal kan cuma Nabi Musa aja pengajarannya. Bagaimana dengan nasib manusia-manusia yang tidak mengenal sama yang namanya Nabi Musa? Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 124.000 nabi. Ada yang untuk dirinya sendiri, ada yang untuk tingkat RT, tingkat RW, tingkat kota, tingkat negara, ada yang untuk seluruh dunia. Nah, jadi kami tidak dijelaskan dalam rinci di dalam Al-Quran gitu kan, apakah di mana di negara-negara yang lain juga ada nabi, kemungkinan ada gitu, kemungkinan ada, karena ya yang namanya keselamatan itu ya Allah harus memperkenalkan gitu kan kepada nabinya. Cuma tidak semua nabi khusus untuk seluruh alam semesta, tidak. Yesus diperuntukkan untuk Bani Israel saja. Nabi Musa diperuntukkan untuk Bani Israel saja. Untuk alam semesta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru pertanyaan itu mestinya yang Dewa ajukan itu sama orang Kristen. Kenapa Yesus diperuntukkan untuk Bani Israel? Nah untuk Bani apa? Bani Indonesia mana? Untuk Bani Malaysia mana? Ternyata jawabannya apa? Nabi Muhammad. Jawabannya. Silakan. Oh, jadi kamu mau mengatakan bahwa Muhammad itu diuntuk oleh Tuhannya para nabi, tetapi dia dikhususkan untuk ke seluruh dunia.
Sepakat ya? Iya. Sepakat Dewa? Iya, betul. Muhammad mengenal Tuhan dari bangsa mana? Muhammad mengenal Tuhan dari bangsa mana? Muhammad kan langsung menerima firman. Gimana ente? Muhammad menyembah Tuhan yang para nabi atau tidak? Iya, betul. Sebelum kedatangan Muhammad, apakah kitab-kitab itu sudah diturunkan atau belum? Sudah. Seperti Taurat, Zabur, Injil, sudah. Sah atau tidak? Sah. Artinya boleh saya menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru untuk membantah kenabian Muhammad? Oh, kami tidak membantah kenabian Nabi Muhammad. Iya. Maksudnya Rasul palsu, Nabi palsu. Ya, kamu mengatakan bahwa Muhammad itu diutus oleh Tuhan yang satu yang diimani oleh nabi-nabi, diperuntukkan khusus untuk ke seluruh dunia, tetapi nabi-nabi sebelumnya itu hanya diperuntukkan kepada kaumnya. Artinya Muhammad menyembah kepada Tuhan yang sama yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya. Artinya saya bisa membantah menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kamu setuju atau tidak? Membantahnya membantah apa ini maksudnya? Membantah kalau misalkan Nabi Muhammad nabi palsu. Begitu. Saya tidak mengatakan nabi palsu. Kalau Kenapa? nabi palsu mah jelas-jelas Pak Ujong, Malugahon. Itu jelas nabi Kristen. Ya silakan aja buka, tampilkan ayatnya. Tampilkan ayatnya. Oke, saya jelaskan dulu soal Yesus. Yesus berusaha bertanya tentang Muhammad. Iya, benar. Yesus itu mengatakan di Matius 15:24. Apa jawab Yesus di situ? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Alasannya apa? Kenapa Yesus ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel? Yang dimaksud hilang daripada umat Israel ini bukan berarti betul-betul hilang dipahami secara harfiah, tetapi yang dimaksud hilang di sini menggunakan metafora ataupun kiasan ataupun alegoris. Artinya hilang ini adalah sesat. Kenapa dia hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel? Karena jawabannya mau tahu. Jawabannya adalah karena pada zaman itu Allah hanya berkenan kepada bangsa Israel. Allah tidak berkenan kepada bangsa Goyim yang di luar daripada bangsa Israel. Nah, tidak. dengar yang tadi. Nah, dengar. Jadi hanya diutus kepada Bani Israel, bukan untuk kepada bangsa Goyim. Dengar tuh yang tadi, siapa namanya tuh? Berarti rasis, Bang. Berarti rasis ini. Saya belum selesaikan. Ya, lanjut. Yesus datang itu diutusannya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel ini. Iya. Karena pada zaman itu Allah hanya berkenan kepada bangsa Israel. Allah tidak berkenan kepada bangsa Goyim. Nah, dengar tuh yang tadi tuh, dengarkan. Yaitu bangsa Mesir, bangsa Arab, atau bangsa Eropa, dan lain-lain. Nah, dengar tuh bangsa yang lain. Nah, ketika Yesus datang ke dunia membawa firman atau berita kabar baik dari surga ini, apakah diterima oleh bangsa Yahudi atau tidak? Mereka tidak menerima, mereka menolak ajaran Yesus. Jalan satu-satunya Yesus harus memberikan keselamatan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Goyim. Kenapa Yesus memberikan keselamatan ini kepada bangsa lain? Yesus hak, Pak. Oke, saya boleh tanya nggak nih sebelum jauh-jauh? Boleh. Kenapa mereka disebut tersesat? Maksudnya yang domba-domba yang hilang daripada Israel ini? Iya, betul. Domba-domba yang hilang daripada Israel ini bukan semua domba Israel, tetapi sebagian yang sudah tersesat. Kenapa mereka disebut sesat? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak melakukan lagi hukum Taurat. Maka Yesus tunggu. Nah, dengar teman-teman, dengar, domba yang tersesat adalah mereka yang meninggalkan hukum Taurat. Betul? Benar. Yesus datang untuk menegakkan kembali hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu memang diperuntukkan kepada bangsa Israel. Maka dia menegaskan kepada bangsa Israel bahwa hukum Taurat harus ditegakkan kembali, tidak boleh kalian meninggalkan. Tetapi hukum Taurat itu tidak diperintahkan untuk kepada bangsa-bangsa Goyim pada zaman itu, tetapi dikhususkan kepada bangsa Israel. Jadi domba sesat sama dengan orang Israel yang meninggalkan hukum Taurat. Benar. Nah, berarti Yesus mati di tiang salib untuk membuat orang-orang menjadi domba sesat semua. Oh tidak,
Yesus mati di tiang salib, itu dia melakukan karya keselamatan untuk menebus dosa-dosa manusia, yaitu dilakukan oleh Adam pada perjanjian pertama antara Allah dan Adam. Tunggu. Di sini Anda, sahabat saya, mengatakan domba sesat itu yang mau diselamatkan adalah mereka yang meninggalkan hukum Taurat. Nah, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka orang-orang dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti ketika dikatakan domba sesat adalah yang meninggalkan hukum Taurat, maka Yesus mati untuk menyesatkan manusia karena membuat manusia meninggalkan hukum Taurat. Betul? Tidak. Sudah saya katakan tadi, konsep kematian Yesus adalah konsep keselamatan untuk umat manusia yang sudah tersesat, yaitu diikat oleh iblis jutaan tahun. Itu adalah konsep kematian Yesus. Nah, oke. Coba dengarkan baik-baik. Kalau Anda mengatakan yang ditebus Yesus itu adalah dosa dari Adam, artinya itu akibat Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Betul? Ya, benar. Nah, ketika buah itu dimakan, maka Adam tahu baik dan tahu buruk. Betul? Ya, benar. Yang buruk adalah dosa, yang baik adalah kebenaran. Ya, benar. Berarti Adam mewariskan dua, dosa dan kebaikan. Adam mewariskan dua, dosa dan kebaikan. Ya. Yang dipahami orang Kristen yang dipahami orang Kristen itu yang diwarisi oleh Adam ini hanyalah dosa waris. Karena dia kan makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Ya, tetapi kami tidak mengenal itu. Yang kami kenal adalah dosa waris. Kami tidak mengenal. Kebetulan kami umat Islam yang kami kenal adalah baik. Kristen mengenal dosa, kami mengenal baik. Ada makan buah baik dan buruk. Kristen jatuh kepada yang buruk, yang dosa, kami jatuh kepada yang baik. Itu poinnya. Kedua, ketika saudara mengatakan bahwa Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menebus kalian dari dosa maut. Ya, tadi katanya untuk menyelamatkan domba-domba yang meninggalkan hukum Taurat. Kok dia mati untuk dosa waris? Lalu yang diselamatkan karena meninggalkan hukum Taurat ini mana? Kan matinya Yesus untuk menebus dosa waris. Terus katanya datang untuk menyelamatkan yang sesat meninggalkan hukum Taurat. Kenapa dia tidak mati untuk hukum Taurat sesuai dengan ajaran Paulus? Di Galatia 3 nomor 13, Galatia 5 nomor 1. Yesus mati untuk menebus Kristen dari hukum Taurat. Kalau dia datang mati untuk menebus orang Kristen dari hukum Taurat, sehingga Kristen tidak lagi melakukan Taurat, berarti Yesus mati untuk menyesatkan Kristen, menjadi domba-domba sesat karena meninggalkan hukum Taurat. Boleh saya jelaskan? Silakan, adindaku yang ganteng. Sebenarnya dewa yang paling mantap ini sebenarnya. Ya sudah, dengan dewa. Silakan, dewa. Iya. Enggak, udah saya jawab. Ya, jadi berkaitan dengan hukum Taurat sudah saya jelaskan tadi. Jadi maksud kedatangan Yesus itu sudah dijelaskan di Matius 15:24 itu bahwa dia diutus kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel, yaitu tujuannya untuk menegakkan kembali pada domba-domba yang tersesat yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Oke. Alasannya apa dia harus menegakkan kembali? Karena memang hukum Taurat itu diperuntukkan kepada bangsa Israel. Ya. Oke, ini saya kunci lagi. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Nah, kalau hukum Taurat itu untuk Bani Israel, kenapalah Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Galatia 5 nomor 1. Kristen dibebaskan dari hukum Taurat? Iya,
kenapa kalian yang dibebaskan dari hukum Taurat, sementara hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel? Apa nyambungnya? Kristen itu dibebaskan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum murka Allah kepada bangsa Israel. Hukum secara bukan. Ini kita tidak berbicara tentang hukum bentar. Ya. Aduh, saya lupa ya. Ya. Ini kita tidak berbicara tentang hukum moral, tetapi ini berbicara tentang hukum seremonial atau yang lain-lain. Itu adalah hukum murka Allah kepada bangsa Israel. Kenapa dikatakan murka Allah? Karena apa? Ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, mereka masih melakukan kesalahan, maka hukum itu akan terus diturunkan kepada mereka supaya mereka jerah. Maka disebut hukum itu diperuntukkan kepada bangsa Israel. Tetapi secara ya silakan. Ya, kalau hukum Taurat itu diwahyukan, diturunkan untuk Bani Israel, lalu kenapa Yesus mati di tiang salib untuk membebaskan Kristen dari hukum Taurat? Yesus mati di kayu salib membebaskan Kristen dari hukum Taurat? Iya. Kristen tidak dibebaskan dari hukum Taurat pun memang Kristen tidak diwajibkan untuk melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu di dalam kitab sahabat saya. Karena memang hukum Taurat itu tidak diperuntukkan kepada bangsa Goim, diperuntukkan khusus kepada bangsa Israel. Iya, kalau demikian, kenapa Paulus datang mengajarkan bahwa Kristen itu dibebaskan dari hukum Taurat dengan matinya Yesus di tiang salib? Ia dibebaskan dari murka Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia daripada murka Allah. Kok murka Allah? Loh, hukum Taurat itu adalah hukum murka Allah, kemarahan Allah kepada bangsa Israel. Iya. Selalu melakukan kesalahan. Hukum Taurat itu, sahabatku, dengar. Hukum Taurat itu adalah ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, bukan hukum Tuhan berupa murka, bukan. Ya. Yang mengajarkan bahwa Taurat itu murka itu adalah Paulus. Kalau Tuhan yang diajarkan itu adalah di dalam Mazmur diterangkan hukum Taurat itu adalah ketenangan, ketentraman jiwa. Hukum Taurat itu bukan kemudian menjadi sesuatu yang dianggap seperti apa yang saudara sebutkan. Nah, aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia Israel agar terselamatkan. Di dalam Mazmur 19 nomor 7, Taurat itu adalah pertobatan jiwa. Iya. Jadi bukan murka. Yang mengajarkan bahwa Taurat itu murka itu Paulus, 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu menurut para nabi itu adalah pertobatan jiwa. Mazmur 19 nomor 7. Dan lagi-lagi Yesus juga datang untuk tidak meniadakan hukum Taurat. Kemudian Ulangan 4 nomor 2, jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi perkataanku. Ya, boleh saya jawab ya? Silakan. Ya, sudah saya katakan tadi bahwa hukum Taurat itu tidak secara universal. Ada juga universal, tetapi bagian Bang Dewa atau sahabat yang lain, silakan dilanjut. Lanjut aja Bang. Tadi aja udah statementnya udah nggak jelas. Hukum Taurat dianggap murka. Apa ini? Diskusi kok seperti ini. Taurat itu jelas-jelas itu adalah instruksi, itu adalah hukum, ketetapan dari Allah. Yang pasti adik saya Meme Bosi ini tidak ngotot kayak yang lain, Bang. Ya, mesti salah ngotot. Kalau Meme ini ya dia orang baik. Masih ada Hosyalah? Iya. Ya, berikutnya silakan Hosyalah. Mungkin ini yang terakhir ya.
Di sini masih ada Ustadz Alwan, Dek. Kasih Ustadz Alwan sudah menuju alam tidur dari 2 jam yang lalu. Gurunya. Nah, di sini ada yang lain kok, ada Akang Satria, ada Dinda Rifa juga ada. Banyak kok dari kita. Iya, ada Ahina Bunda Angon juga ada. Banyak dari kita ini, tidak mesti saya kan. Tidak. Tadi tuh aku tuh rencananya habis Gurunda jawab terus ikhwah yang lain melengkapi. Ya, ada adik saya juga Ustadz Alif. Adalah yang lain pakar-pakarnya di sini. Soalnya suaranya mempesona Bang Juma. Masalahnya Bang Juma luar biasa. Benar. Ini dewa aja sampai merinding, sampai dompet-dompet ini merindingnya ini luar biasa ini. Jangan japri saya lagi nanti ya. Awas ya. Udah silakan sahabat Kristen, ada Ahi Farhan juga ada rupanya. Ya, silakan sahabat yang lain silakan. Ya, Guru. Ya, malam juga. Hosyalah. Hosyalah. Mau nanya, tadi aku sebetulnya dari tadi mengikuti tentang apa tadi? Kiamat ya. Aku cuma pengen nanya kalau dalam versi Muslim ya, kiamat itu yang seperti apa ya? Yang dikatakan nanti bakal kiamat gitu. Konsepnya kiamat itu kayak gimana gitu? Iya. Ustadz Alif. Tafadhal. Ya, mungkin maksudnya apakah dunia benar-benar hancur, tidak ada lagi ini, atau yang dikatakan kiamat gitu. Siap. Ya, mari ya. Ustaz Zina Alif. Ya, sebentar kita pahami dulu ya Pak ya, bahwa sebenarnya kata kiamat itu kalau diterjemahkan itu dari bahasa Arab itu artinya kiam, artinya dibangkitkan, sebenarnya manusia bangkit. Dikatakan hari terjadi kehancuran alam semesta itu ada banyak ayatnya seperti Al-Jaljalah dan lain sebagainya, Al-Qari'ah itu bumi dihancurkan semua, diratakan kayak gitu. Konteksnya seperti itu. Itu akhir periode manusia ya, alam semesta artinya semua manusia itu akan mati tanpa terkecuali gitu kan. Orang miskin mati, orang kaya mati, raja-raja mati, semuanya mati. Berarti maksudnya apakah bumi ini yang kita tempat ini bakal hancur atau nanti pindah? Hancur. Bagaimana? Banyak Pak ayatnya Pak. Jadi gini kan contoh Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika kami guncangkan alam semesta ini, bumi ini dengan guncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala suatu isi bebannya gitu kan. Wa qalal insanu malha, dan banyak orang berkata manusia saat itu, ada apa ini gitu kan. Apalagi yang tidak mengimani terjadi hari keguncangan ini gitu. Nah, itu ayatnya demikian gitu. Karena memang peristiwa yang merasakan terjadi guncangan alam semesta ini di dalam keyakinan Islam bahwa itu orang yang tidak beriman. Artinya ketika sudah ada tidak lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka disitulah akan terjadi kehancuran alam semesta. Dan mereka yang akan bertanya-tanya itu tadi, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Oke. Ya, jadi mungkin aku pernah dengar juga ya, mungkin dari teman-teman yang juga, bahwa salah satu nanti sebelum kiamat itu orang Israel ya, orang Yahudi akan punah ya, udah nggak ada lagi. Terus apa itu namanya? Mungkin nanti ada Isa atau ada orang yang berburu membunuh babi ya, mematahkan salib itu, nggak tahu dari ayat Al-Quran atau hadis, aku juga kurang tahu. Hadis ya, oke. Jadi maksudnya itu kan sebetulnya udah jadi tanda-tanda kiamat ya. Kalau misalnya tiba-tiba kita melihat nih, tiba-tiba ada, mungkin nggak tahu dia nanti apakah Isa itu turun berupa manusia atau gimana, aku nggak tahu. Nanti dia akan membunuh babi gitu kan. Berarti kan kita melihat bahwa babi bakal hilang gitu, atau terus orang Yahudi juga udah nggak ada gitu. Itu berarti kan tanda ya. Maksudnya saya gini, seandainya kalau kita lihat kayak perang Rusia Ukraina gini, ternyata terjadilah perang nuklir gitu kan, hancurlah semuanya gitu. Nah, ternyata terjadilah yang namanya kiamat, manusia musnah semua nih. Tapi orang Yahudi masih ada. Apakah itu maksudnya dari berpikir Bapak itu hadis itu salah atau gimana lah? Maksudnya
Apakah itu menjadi satu poin bahwa untuk ciri bahwa mau kiamat itu adalah orang Yahudi itu udah selesai, ada yang ini gitu. Mungkin paham kali maksudnya. Yang Ya, namanya silakan. kiamat, Pak, yang namanya kiamat itu, Pak, sehancur-hancurnya, Pak. Sudah tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Sampai malaikat pun mati, Pak. Malaikat saja meninggal. Allah Malaikat juga mati. meninggal, Pak. Allah menjanjikan 5 makhluk hidup itu yang dipanjangkan umurnya menjelang hari kiamat. 5 makhluk hidup. Yang pertama itu adalah para malaikat. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga iblis. Yang keempat Yajuj dan Majuj. Dan yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah 5 makhluk hidup yang dijanjikan sama Allah tidak dipanjangkan umurnya menjelang hari kiamat. Dan adapun tugas Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa diturunkan kedua kali ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan ajaran-ajaran yang dipelencengkan oleh orang-orang sebelumnya. Ini keimanan kami ya Pak ya, keimanan kami ya. Oke, yang apa-apa kita terima. Nabi Isa alaihissalam itu bakal turun di negara Syria, di kota Damaskus. Beliau akan turun di Menara Putih. Di Menara Putih menjelang sholat subuh. Dan Nabi Isa alaihissalam akan berjalan menuju Masjid Al-Hud. Dan beliau akan sholat subuh yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Adapun tugas-tugas Nabi Isa alaihissalam berdasarkan di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, yang pertama itu adalah membunuh babi. Membunuh babi. Apakah membunuh babi ini dengan cara Nabi Isa itu meracuni babi, menembak babi, memanah babi, atau berburu? Oh, bukan seperti itu Pak caranya Pak. Tetapi di saat semua orang tidak ada yang makan babi, itu artinya Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh babi. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam bakal mematahkan salib, menghancurkan berhala. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu akan datang ke gereja? Bukan, bukan seperti itu. Akan datang ke tempat wihara-wihara? Bukan seperti itu juga. Nah, di saat semua orang, semua manusia yang Nabi Isa mengajarkan, dan setelah ajarannya diterima, dan semua orang itu tidak yang namanya masuk lagi ke gereja, tidak yang namanya masuk lagi ke tempat berhala, itu tandanya Nabi Isa alaihissalam berhasil mematahkan salib dan menghancurkan berhala. Terus membunuh Dajjal dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Pak, dalam keimanan kami. Jadi yang dilakukan Nabi Isa ini apa ya, ceramah atau dia maksudnya yang bayangan saya kan membunuh babi kan ya membunuh gitu ya, misalnya dipotongin lah atau apa, berarti mungkin bukan seperti itu Pak. Imajinasi saya itu bakal banyak babi berkeceran gitu. Nah, itu pun sama ketika saya membaca hadisnya, ternyata ketika kami umat muslim itu membaca marawinya seperti apa, ternyata penjelasannya seperti itu Pak. Penjelasannya. Berarti itu dalam arti bukan dalam arti membunuh babi itu meracuni babi, menembak babi, bukan seperti itu. Oke. Dan mematahkan salib pun bukan Nabi Isa datang ke gereja, Nabi Isa datang ke tempat berhala, dipatah-patahin, kurang kerjaan seperti itu Pak. Iya, bayangan saya seperti itu sih soalnya kan. Marawinya bukan begitu. Iya, sama ini mungkin pertanyaan terakhir lah, aku juga nggak terlalu banyak karena ada ini juga ya. Ada juga itu membunuh Dajjal ya, membunuh Dajjal. Ya, betul. Ya. Abu Sayyad. Nah, itu pertanyaanku, Dajjal dibunuh ataupun nggak dibunuh, kan mau kiamat nih, sebelum kiamat Dajjal kan dibunuh. Seandainya pun nggak dibunuh, kalau kiamat kan hukumannya dia ke neraka juga kan. Maksudnya fungsinya dibunuh buat apa ya? Sedangkan dia hidup atau mati juga, maksudnya itu kan hukuman terakhir kan. Mau Dajjal atau apa kan, maksudnya dibunuh juga kan, ya udah pasti mati juga dia, kesana juga gitu. Kenapa harus dibunuh gitu maksudnya? Karena dibiarkan juga kan sama aja gitu. Saya jawab ya, saya jawab. Ya, saya secara logika aja. Saya tambahkan dari sisi sains tentang kiamat ini ya. Bahkan saat ini Albert Clark, seorang ilmuwan ya yang berasal dari Swedia, dia mengatakan seperti ini, bahwa kiamat pasti terjadi karena bumi ini semakin mengembang. Bumi ini semakin mengembang, dan ini ada di ayat suci Al-Quran, ketika gunung-gunung langit semakin ditinggikan ya, artinya meluas ya, mengembang. Dan ini sudah menjadi hukum sains ya, bahwa alam ini ternyata mengembang, membesar. Saya kasih analogi bahwa ketika balon itu ditiup terus-menerus dengan angin, lama-lama batas kemampuan daya lenturnya itu habis, pasti dia akan meledak.
ya, itu kiamat, Pak, pasti terjadi. Ini juga di dalam Al-Qur'anul Karim ayat surat Al-Hajj ayat ke-7 kalau nggak salah, bahwa sesungguhnya kiamat itu adalah satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti. Dari sisi sains, dari sisi Al-Qur'an. Terus kalau Bapak bilang Dajjal itu disebut sebagai tanda-tanda, Pak. Artinya kalau kiamat itu terjadi, Dajjal nggak dibunuh tetap kiamat, nggak seperti itu, Pak. Saya sebagai contoh, saya kasih analogi lagi karena saya suka beranalogi, Pak. Ketika Bapak lomba lari, ya, ada garis finish, Pak, di depan, ada garis finish di depan. Dari garis finish itu ada tanda-tandanya, Pak. Bapak harus melewati rumah warna merah, ya, di situ ada pos hansip. Nah, sebelum sampai di garis finish, ya, sampai sebelum garis di finish, Bapak melewati sebuah jembatan. Nah, Bapak kira-kira sebelum melewati itu Bapak sampai garis finish nggak? Kan enggak, Pak. Sebelum melewati tanda-tanda di pinggir jalan tadi kan nggak sampai garis finish kan? Iya, betul. Nah, itu yang tanda-tanda kiamat. Ketika Allah sudah memberikan tanda-tanda bahwa kiamat itu nanti garis finishnya sini loh. Tapi sebelum sampai sini, dunia ini, semesta ini akan melewati ini. Itu sebagai rujukan, sebagai tanda kiamat, Pak. Jadi analoginya seperti itu. Jadi dari sisi sains, dari sisi Al-Qur'anul Karim, dari sisi analogi bagaimana kiamat itu. Kalau Dajjal nggak terbunuh, apakah tetap terjadi kiamat? Enggak, Pak. Karena akan melewati itu. Finish itu tetap melewati itu. Seperti ketika kita lomba lari, Pak. Finishnya ada di Bogor dan harus melewati Cibinong, harus melewati Ciracas gitu kan. Apakah Bapak sebelum melewati Cibinong sampai Bogor? Kan enggak, Pak. Harus melewati itu, Pak. Seperti itu analoginya, Pak. Jadi pasti hadis Rasulullah SAW bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum Dajjal dibunuh. Demikian. Silakan diperjelas yang lain. Lanjut. Aku juga nggak tahu gambarannya Dajjal ini gimana ya. Berarti ada kan suatu peristiwa besar di mana dia nggak tahu apakah Dajjal ini besar apa enggak gitu. Tapi tiba-tiba ada mungkin makhluk bukan manusia yang kita nggak kenal tiba-tiba dibunuh mati. Nah, itu mungkin berarti ada tanda-tanda mau kiamat berarti gitu kali ya. Atau gimana kita tahu bahwa itu Dajjal? Terus memang itu peristiwanya benar terjadi gitu kan. Kita kan dunia ini kan besar nih. Kita nggak tahu dari Amerika terjadi apa gitu. Itu besar, maksudnya terus kan tadi saya kembali ya, dia terbunuh lah. Kalau terbunuh dia bakal kemana? Ke neraka apa atau mati udah sirna gitu atau gimana? Atau maksudnya ya jujur sampai sekarang aku pun belum tahu Dajjal itu gimana. Apakah dia ada, maksudnya kenapa juga harus dibunuh gitu? Maksudnya sampai sekarang pun aku nggak pernah lihat ada Dajjal gitu maksudnya. Ya, terima kasih itu aja. Ya karena sekarang belum kiamat, Pak. Kalau nanti kiamat ya, kalau Bapak sekarang melihat Dajjal ya kiamat sudah dekat. Logikanya gitu. Bapak mau sampai Bogor, Bapak belum sampai Cibinong, gimana Bapak ini? Bogornya masih jauh, Pak. Jadi Cibinong aja belum dilewati ya. Dajjal belum dilihat. Enggak, maksudnya kan kalau kayak mungkin kayak corona gini lah. Kita mungkin belum lihat tapi udah ada sebab akibatnya gitu. Mungkin dia menghancurkan kemana-mana gitu kan. Tapi dia belum muncul nih sampai sekarang. Berarti ibarat kata masih jauh dong lama kiamat ya mungkin ya maksudnya. Tiba-tiba kan pasti maksudnya berarti ada yang kerusakan nih. Kerusakan semuanya. Oh itu dia Dajjal, bunuh gitu kan. Berarti maksudnya dia itu kayak pemeran tokoh terakhir gitu yang muncul. Dia tapi selama ini tidak pernah ada dari awal manusia. Dia ada gitu. Sebenarnya bukan tidak ada, Pak. Bukan tidak ada. Memang kan posisinya dia tersembunyi. Dia tahu kok Nabi Isa itu mau turun lagi, dia tahu. Dia tahu bahwa yang akan membunuh dia itu Nabi Isa, dia tahu. Karena kan sejarah Dajjal ini adalah peristiwanya itu di zaman Nabi Musa awal mulanya. Nama aslinya itu kan sebenarnya sama ya. Itu ya gelarnya, nama aslinya Musa bin Sam'un ya. Cuman gelarnya Samiri gitu, dinamakannya Samiri karena dari Samiri dia. Ya itu kan itu Dajjal. Dan kalau dari beberapa literatur sejarah yang di literatur Islam, dia itu badannya kecil kekar gitu, badannya kekar, nggak begitu tinggi nggak, tapi memang dia orangnya ya hasil ya kalau di sejarah itu kan hasil persetubuhan ya dia kepada iblis gitu orang tuanya sehingga dia jadi anak yang sakti lah gitu. Dan dia itu yang banyak menyesatkan manusia. Dia punya pasukan, dia banyak menyesatkan manusia gitu. Artinya dia itu tahu gitu. Makanya ketika beberapa nabi atau para sahabat udah ada kok beberapa peristiwa ini kalau dilihat dari sejarah Islam.
Sehingga apa? Bahwa nanti yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa. Bukan masalah walaupun tidak dibunuh Nabi Isa akan mati, bukan. Memang Nabi Isa ditugaskan untuk membunuh Dajjal gimana gitu. Itu udah ditugaskan. Nabi Isa lagi pun salah satu tugasnya adalah membunuh Dajjal itu. Di antaranya tadi korelasinya adalah yang mematahkan salibnya Bang Dewi jelaskan dan membunuh babi itu kan itu di ayat di Az-Zukhruf itu banyak dijelaskan ayatnya akan meluruskan apa yang jadi diperselisihkan oleh orang-orang yang salah selama ini mempersepsikan, artinya memposisikan dia sebagai Tuhan padahal dia sebagai hamba Allah. Makanya mengajak kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurusnya? Sembahlah Allah Tuhanmu. Gitu. Itu poinnya di situ. Berdakwah lagi meluruskan yang salah memposisikan Nabi Isa. Itu meluruskan lagi. Saya tambahin ya Bang Alif bahwa tadi Bapak bertanya tentang memang bisa kita ngenalin Dajjal. Alhamdulillah wa syukurillah di dalam hadis Rasulullah SAW kita bisa melihat Muslim, Pak. Ada huruf Dajjal, tertulis Dajjal di keningnya itu nanti, ya terlihat tulisan keningnya. Tapi yang bisa melihat adalah orang-orang yang beriman, Pak. Kalau saya analogikan dengan teknologi atau sains, orang akan bisa melihat sesuatu yang teknologinya sesuai. Contoh, ketika ada mungkin yang mainan kita kecil lah ya, ada kapur yang ditulis tapi nggak kelihatan, tapi ketika dibasahin terlihat seperti itu. Jadi orang-orang yang diberi iman itu, yang masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatinya itu akan melihat tulisannya, Pak. Kafaro, kafir, ada tulisan di jidatnya itu. Itu salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa kita mengenali. Alhamdulillah Muslim diberikan tanda-tanda siapa itu Dajjal dan bagaimana rupanya dan bagaimana bentuknya dan bagaimana dan bagaimana kelebihannya. Kalau saya korelasikan dengan ajaran Kristen bahwa mohon maaf harus ada komparasi di sini. Ketika Kristen menuhankan Yesus, kenapa sih? Kebanyakan adalah dia bisa menghidupkan orang mati. Itu kan pemahaman doktrinal dan itu adalah fundamental dari kekristenan ketika Yesus diangkat sebagai Tuhan. Ya, salah satunya adalah parameternya seperti itu. Tuhan bisa menghidupkan orang manusia. Nah, Pak, di dalam literatur kami, Pak, Dajjal itu nanti bisa menghidupkan manusia, Pak. Bahkan sudah dibelah tubuhnya. Seorang pemuda datang dan dia dibelah tubuhnya terpisah kanan kiri tapi bisa dihidupkan lagi oleh Dajjal. Saya jadi membuat sebuah konklusi di sini, artinya nanti pengikut-pengikut Dajjal adalah orang yang biasa melihat dan menuhankan orang yang punya mukjizat menghidupkan manusia. Artinya pengikut-pengikut Dajjal bisa kita konklusikan dari pihak mana ya? Karena jelas Dajjal nanti luar biasa, Pak, bisa menghidupkan orang mati yang sudah dibunuh, dibelah tubuhnya, terpisah, dia menyatu kembali dan hidup kembali. Nah, yang hati-hati yang agamanya yang menuhankan parameter Tuhan adalah sebagai dengan mukjizat yang menghidupkan manusia, karena Dajjal pun bisa seperti itu. Mungkin yang lain silakan. Oh iya, mungkin pertanyaan terakhir kali ya sebelum ini. Kira-kira mungkin pasti ada peristiwa Musa membelah air semua pasti ada dalam terjadi hidup kita ini, ada peristiwa dan sejarah kan. Yang pernah dilakukan sama Dajjal mungkin yang dari versi mungkin kitab Bapak Al-Quran ya. Kalau saya juga belum pernah tahu karena nggak tahu di kitab saya juga belum pernah tertulis Dajjal juga sih, atau aku yang kurang baca ya nggak tahu ya. Maksudnya mungkin dari versi kitab Bapak yang pernah terjadi kehancuran yang dibikin oleh Dajjal itu kira-kira selama kita sampai dari awal tercipta sampai sekarang itu satu contoh kira-kira apa ya, Pak? Silakan Ivan Pila yang lain. Kalau dikisahkan di Al-Quran itu adalah diantaranya pernah contoh ketika Nabi Musa membunuh seseorang ketika dalam pertarungan ya. Ketika dia menuju ke Mesir. Di situ ada Dajjal. Nah, lalu ya Dajjal ini ya namanya juga dia dikatakan, makanya di kami terutama di dalam doa sholat itu adalah kami berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi kan ada dua Al-Masih nih. Nah dia itu kan ada berperan karena memang tergolong orang, bisa dikatakan orang sakti ya, tapi dalam kesesatan gitu. Makanya banyak fitnah-fitnah Dajjal, artinya yang selama ini mungkin gini, Dajjalnya belum nampak, tapi perilakunya itu, fitnah dia itu sudah merebak gitu. Artinya dia ada berperan di belakang gitu loh, dari berbagai macam peristiwa terjadi. Nah itu bisa aja terjadi karena dia belum waktunya nongol gitu.
Karena memang udah jadi dinubuatkan atau di hadis bahwa datangnya Dajjal itu dan turunnya Nabi Isa itu bukti tandanya sudah semakin dekatnya kiamat gitu. Izin tadi Kang Angon raisen saya enggak. Oh iya. Berarti pas zamannya Nabi Nuh kan hancur semua tuh manusia, tinggal berapa orang kan 5. Berarti Dajjal nggak mati di situ ya? Masih ada ya berarti? Makanya tadi saya bilang Pak, Dajjal itu, nama Dajjal ini kan sebenarnya Samiri ya, atau nama aslinya itu Abu Sayyad. Abu Sayyad. Abu Sayyad. Musa bin Samun aslinya. Dia itu ini di zaman Nabi Musa juga, dia lahirnya di zaman dia itu anak buahnya ini juga sebenarnya iblis gitu. Iblis pertama itu yang membangkang itu ya Ajajil itu gitu. Jadi sebenarnya musuh yang nyata manusia itu kan setan, iblis. Nah, peristiwa zaman Nabi Adam, tentara iblis ini kan banyak, diantaranya ada yang terdepan yaitu Dajjal. Silakan. Siap, izin ya teman-teman, namain aja. Jadi mungkin untuk teman-teman terutama si penanya, ini maaf, mungkin kami harus agak sedikit ini, tapi semoga ini jadi bahan pelajaran. Jadi, pertama tentang kiamat, iya kiamat akan datang. Quran menetapkan demikian, kehancuran demi kehancuran. Tapi kiamat pun yang kalau saya nggak salah baca, ada 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, di mana kematian seorang, longsor, itu semua adalah kiamat juga. Nah, kiamat kubro yang dimaksud mungkin adalah tentang kiamat kehancuran alam dunia ini. Ya, juga saya katakan tanda-tanda itu harus adanya tadi sosok-sosok yang menjadi makhluk yang menjadi penyambut atau ciri-ciri tandanya kiamat sendiri. Tanda itu sendiri kalau penjelasan dari Ustadz kami mengatakan dia seperti tasbih, tahu tasbih ya? Ketika ininya terpotong talinya, maka cepat banget antara butir pelatu dan butirnya cepat banget gitu. Jadi datangnya itu cepat banget gitu. Nah, karena cepat banget otomatis gitu kan, kita tidak sempat untuk menyadari kesadaran itu gitu kan. Tiba-tiba datang, tiba masa tiba waktu, ya udah kita termasuk orang-orang yang lalai. Kalau dalam Quran demikian. Adapun orang-orang yang baik, insya Allah ya semua kematian datang ya mungkin dengan datang itu ya udah kita harus siap mati gitu kan. Nah, adapun untuk tadi pertanyaan bagaimana dengan Dajjal dan Isa, nah ini yang mungkin bagi kami insya Allah, kami umat Islam hari ini diberikan pemahaman oleh Allah bahwa kami tidak boleh menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan gitu kan, atau Tuhan jadikan manusia. Nah, nanti Dajjal sendiri menurut cerita Islam, maaf ya, menurut cerita Islam, dia kata demikian, dia akan mengaku jadi Tuhan. Ya aku Tuhan loh, liatin di tangan saya ada emas, benar kelihatan emas. Lihat aku Tuhan nih gitu kan, seakan begitulah. Di sini ada surga, dia kelihatan surganya gitu. Ya, tapi katanya kalau menurut hadis kami dikatakan ketika dia mengatakan ini surga, hakikatnya adalah neraka. Ketika dia mengatakan inilah neraka, sesuatu yang menakutkan, justru itulah surga gitu. Nah, yang cenderung, sekali lagi yang cenderung seperti ucapan Kang Farhan tadi mengatakan, yang cenderung akan ternina bobo dengan datangnya Dajjal itu ya orang-orang yang selama ini menuhankan Dajjal atau menuhankan manusia. Kecenderungan ya bicara ya. Ketika datang nanti orang yang hebat, terus dia ngaku Tuhan, maka orang-orang yang selama ini menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan gitu kan, kecenderungan tingginya adalah orang-orang yang selama ini menuhankan manusia atau Tuhan menjujur jadi manusia. Siapa ya? Mungkin kalian. Maka di sini kalau saya melihat ada korelasinya, turunnya Nabi Isa justru untuk membackup itu gitu. Ya, insya Allah orang Kristen itu tidak semua buta. Kalau saya lihat ya, tidak semua akan ada kesadaran. Pertanyaan Anda ini saya yakin kesadaran itu akan turun. Isa menurut konsep Islam akan turun, memperbaiki semua yang hari yang kalian salah dalam melihatnya gitu. Mengaku dia sebagai Tuhan, maka Tuhan kan saya bukan Tuhan gitu kan. Datang dia. Di antaranya siapa? Ya membunuh yang inti daripada berita tadi. Siapa? Dajjal akan dibunuh oleh dia gitu kan. Itu mungkin Iwan Pila atau khususnya kepada penanya, ini momen bagi kita untuk kita sadar bahwa satu, tidak ada lagi Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu catat. Semua perandi berkata demikian, dan Isa pun di mata Islam ya demikian, tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Gitu. Dan bagi kalian yang hari mengaku dia sebagai Tuhan atau jujur jadi Tuhan, Tuhan jujur jadi manusia, ketahuilah resiko kalian untuk ketemu Dajjal atau mempertuhankan Dajjal nanti sangat tinggi. Karena hari ini Anda udah usah menunggu itu kan. Akan turun kepada kalian seorang yang yang mengaku Tuhan, itulah siapa lagi gitu. Maka masih namanya seperti Pak Alif bilang tadi, masih juga gitu kan, masih Dajjal, Isa masih gitu kan, sama-sama masih gitu kan. Itu yang kami khawatir. Insya Allah baik kami umat Islam tidak ada yang mampu melawan dia, kecuali siapa ya, kecuali Isa sendiri. Jadi umat Islam itu suruh masuk ke dalam rumah semuanya, suruh masuk ke dalam rumah, kunci pintu semuanya gitu kan. Tidak ada orang yang mampu. Ada seperti Pak Farhan bilang tadi, seorang laki-laki penjelasannya
dia dibelah oleh si Dajjal tadi, ya kan? Lihat nih, saya bisa memanusiakan manusia, benar mati dia dibelah. Nih, saya bisa menghidupi lagi, dihidupin hidup lagi, benar gitu. Ini cerita ya, nubuatan cerita. Nah itu akan terjadi seperti itu. Tapi setelah dia dihidupkan kembali, si laki-laki itu ngomong, hari ini kamu adalah benar-benar Dajjal. Kamu tidak bisa membunuh saya lagi, benar. Ya, di sana kebukti bahwa dia bukan Tuhan. Kenapa? Setelah dia dihidupkan lagi, si laki-laki itu menantang. Kamu hari ini setelah ini nggak bakal bisa membunuh saya lagi, karena ini udah sama-sama dinubuatkan oleh Tuhan kepada kami, kata si pemuda tadi. Sama dengan orang Yahudi kalau saya lihat. Di dalam nubuatan Islam itu, Yahudi itu adalah orang yang sedang mempersiapkan. Dia akan bersembunyi di pohon Gorkot. Hari ini menurut berita, saya nggak pernah ke sana ya, begitu banyak orang Yahudi yang menanam pohon Gorkot. Di sana tempat mereka untuk bersembunyi. Cuman kecelek, kenapa? Hari kan udah tahu. Pohon Gorkot itu tempat bersembunyi orang Yahudi. Tanpa dikasih tahu pun, nanti apabila kami orang Islam suruh membunuh Yahudi, ya kami udah tahu. Nggak kemana, lari ke tempat pohon Gorkot. Di sana orang-orang Yahudi akan bersembunyi. Kan gitu. Ya, yang mana jelaskan bahwa di belakang batu ada batu berkata, wahai orang Muslim, di belakang saya ada batu. Kan ada batu, ada orang Yahudi gitu kan. Kata semua pohon segala macam. Nah, nanti dikatakan yang akan sulit itu adalah ketika mereka bersembunyi di pohon Gorkot. Ayat ini udah turun kepada kami hari ini, maka nanti kami udah dipandaikan oleh Allah. Ya, jadi orang Yahudi kecelek lagi nanti. Ya, kami akan mengejar dia ke belakang pohon Gorkot. Itulah di sanalah nanti mereka akan bersembunyi. Gitu saudaraku. Ya, sekali lagi ini hanya sebatas. Aku izin dong, mau closing boleh nggak? Oh iya, silakan. Maaf kepanjangan. Oke deh. Lanjut. Ya, aku terima kasih atas infonya. Ya. Ya, aku mau ini minta izin buat yang ada di sini, mohon maaf ya. Saya izin buat teman-teman yang di live comment, silakan bergeser ke channel yang lain yang masih live, ke Triun Comment Center dan yang lain-lain ya. Saya mau closing. Mohon maaf kalau ada kata-kata kita di sini yang salah. Terima kasih banyak ya. Jangan berantem di live comment, naik ke atas ngobrol sama yang ada di sini. Daripada di itu jadi keyboard warrior ya, nggak ada manfaatnya juga. Mendingan naik ke sini gitu. Terus mana tahu dapat ilmu atau juga mengajari orang lain. Baik, terima kasih buat teman-teman Kristen juga. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close untuk live kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya boleh sedikit. Ya, Kak Fadol, Bunda sekalian closing MMC aja. Karena udah banyak juga ini, alhamdulillah ramai. Saya hanya ingin memberikan sedikit informasi aja sih terkait dengan Dajjal. Jadi kalau sahabat kita itu bercerita tentang Dajjal, irama daripada rangkaian pertanyaannya itu kelihatannya kurang memahami atau belum memahami atau belum mendapatkan data di dalam kitab yang selama ini diimani gitu. Padahal kalau kita melihat di dalam Bible ya, Perjanjian Baru di dalam bahasa Aram atau Suryani itu dengan sangat jelas disebutkan tentang Dajjal atau Al-Masih ya, Al-Masihu Dajjal gitu. Di dalam bahasa Aram, Matius 24 nomor 24 di teks Aramaik Pesita itu dijelaskan dengan kata Masih Daggala enkumon geir Mesiha atau Mesihe Daggale wan Nabiye kaddabuta wanitin atrata wa urbata ek naton ismesekta al-lagfaya. Sebab Mesehe Daggala Al-Masu Ad-Dajjal dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Nah, lalu kemudian di dalam di 1 Yohanes 2 nomor 18 ya, juga di dalam dalilnya di terjemahan bahasa Arab di situ jelas diterangkan tentang Masihu Dajjal. Di dalam bahasa Arab itu diterangkan Masihu Dajjalun. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Masihu Dajjalun akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Jadi kitab umat terdahulu sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu telah menyebutkan itu. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab juga mengatakan Masihud Dajjalun, yang masih menggunakan bahasa Aramaik Pasita itu disebut dengan Mesihe Dajjalah atau Al-Masihu Dajjal. Jadi tentang Dajjal memang sudah dikabarkan jauh sebelum Al-Quran menerangkan itu. Dajjal ini memang sudah diterangkan. Al-Masihu Ad-Dajjal. Kenapa kemudian di Islam juga dikatakan bahwa Dajjal itu diberi gelar juga Al-Masihu? Ternyata kitabnya teman Kristen di dalam bahasa Aramaik atau bahasa Pesita itu jelas disebutkan Mesihe Dajjal, ya, atau Al-Masihu Dajjal di dalam bahasa Arab. Saya kira begitu sebagai tambahan ya dari saya, sekedar untuk penambahan pemeliharaan ilmu dan informasi buat saya dan juga teman-teman. Karena yang kita harus pahami di sini, bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Jadi ketika Al-Quran menerangkan Masih Dajjal, maka kalau betul agama ini berasal dari pengabaran yang sama tadinya, maka tentu kitab terdahulu juga masih memberikan gambaran yang sama. Maka terang di dalam bahasa Pesita diterangkan Mesiha Dajjal atau Masih Dajjal. Saya kira begitu sahabat-sahabat, terima kasih ya telah menyimak materi-materi kita yang ada di MMCI, khususnya di acara The Arena pada malam hari ini. Saya mewakili sahabat-sahabat kita di MMCI berterima kasih banyak kepada sahabat muslim, pada guru-guru kami yang ada di sini, dan terkhusus kepada sahabat Kristen. Saya pribadi minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Itu karena saya juga manusia biasa, yang pada intinya niatan saya adalah hanya sekedar untuk memberi peringatan, dan Anda semua teman Kristen juga niatnya adalah untuk memberikan edukasi yang baik, juga memberikan peringatan kepada saya pribadi. Untuk itu, dengan selesainya acara The Arena ini, segala hal yang mungkin menurut kita, menurut sahabat Kristen saya melakukan kekhilafan, sekali lagi saya minta maaf. Tujuan saya hanya untuk memberikan edukasi yang saya tahu. Kalaupun itu ada benarnya, alhamdulillah. Dan kalau itu hanyalah kesalahan, saya bertaubat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan saya. Sekali lagi terima kasih para sahabat muslim, sahabat Kristen. Jangan bosan-bosan kemudian kita berkumpul di sini di Zoom kita untuk saling belajar satu sama lain, yang pada intinya dialog yang kita bangun antara Islam dan Kristen bukan untuk memperjauh jarak, tetapi untuk supaya kita saling mencintai sesama anak bangsa, bukan untuk saling menjauhi dan saling bermusuhan. Silakan beragama Kristen dengan baik. Kami juga belajar menjadi seorang muslim yang baik. Ketika umat Islam menjadi muslim yang baik dan Kristen menjadi Kristiani yang baik, percayalah bahwa ketentraman dan kedamaian di negara kita ini akan tercipta dengan baik. Mari kita masing-masing menjalankan syariat agama kita dengan baik, berdampingan, dan dialog akan semakin kita lakukan. Maksud saya, dialog itu akan selalu kita bangun untuk menciptakan agar kita saling mengenal satu sama lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Pada teman-teman live comment, netizen, Anda luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guruna kami. Ya terus share comment center infanteri. Aku juga tutup. Selamat menikmati dialog berikutnya. Ya.